3346. Liu Fengqiao terbaring di tanah, meludahkan darah dan terluka parah. Sial, sial. Liu Fengqiao mengaum di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan peluang untuk membunuhnya. Namun, dia tidak berani membiarkan Lu Ming melihatnya dan khawatir dia akan dibunuh oleh Lu Ming. Sekarang, keluar dari sini. Lu Ming minum dingin. Pergi-pergi. Liu Fengqiao berjuang untuk bangun, giginya menggelegak, dipermalukan di luar, kedua orang tua itu, dengan cepat mengikuti. Dalam sekejap, mereka menghilang di sini. Zanzu, biarkan pihak lain pergi seperti ini. Hati-hati mereka akan membalas. Seorang prajurit kera. Tidak ada salahnya, mereka ingin balas dendam, biarkan mereka datang. Lu Ming tersenyum. Rumah Liu Feng Junhou, dia tidak memikirkannya. Jika pihak lain ingin membalas, dia bisa mengacaukan situasi di wilayah bintang campuran, untuk memancing di perairan yang bermasalah. Setelah itu, kehidupan Lu Ming menjadi stabil kembali, dan dia rajin berlatih setiap hari. Kediaman Liu Feng Junhou berada di aula besar tempat pangeran dan markis Liu Feng duduk. Untuk membalas dendam Lu Gong atas kesombongannya. Menyentuh. Liu Feng Junhou bertepuk tangan di gagang kursi dan menghancurkannya. Sungguh Lu Ming. Dia pikir dia punya bakat, jadi dia melanggar hukum. Wajah Liu Feng Junhou suram, dan matanya berbinar karena pembunuhan. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Liu Fengqiao menangis. Jangan khawatir, kamu tidak harus tinggal di dunia. Ayo. Liu Feng Junhou minum dengan ringan. Tiba-tiba, sosok berkedip keluar. Kirim seseorang untuk menghancurkan rumah Qianlong. Perintah Liu Feng Junhou. Ya. Sosok itu diperintahkan untuk mundur dan memanggil para ahli untuk menyerang Lu Ming. Saat itu, seorang pria besar dengan penampilan seorang penjaga bergegas masuk ke aula. Junhou, ini tidak baik. Penjaga itu sedikit bingung. Ada apa? Jadi bingung. Liu Feng Junhou bertanya dengan dingin. Junhou, aku tidak tahu apa yang terjadi. Perompak bintang 4 di wilayah bintang Tianhun tiba-tiba bergabung untuk menyerang banyak rumah klan di Taixu Sengchao kami. Rumah kami Liu Feng Junhou telah menempati Sungai Bintang. Laporan dari penjaga. Apa? Liu Feng Junhou kaget dan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Bajak laut bintang 4 bergandengan tangan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa bergandengan tangan? Liu Feng Junhou hampir meraung. Di wilayah bintang campuran, ada banyak bajak laut bintang, besar dan kecil, tetapi di antara mereka, ada 4 bajak laut terkuat, yang dikenal sebagai bajak laut 4 raja. Mereka adalah grup bajak laut rambut hijau, grup bajak laut bis, grup bajak laut janggut merah, dan grup bajak laut besar. Keempat resimen bajak laut ini mendominasi wilayah bintang Tianhun dan sangat kuat. Bahkan kediaman Liu Feng Junhou harus ditakuti. Namun, di masa lalu, kelompok bajak laut bintang 4 berjuang dengan caranya sendiri dan menduduki wilayah bintang masing-masing. Mereka tidak pernah bekerja sama satu sama lain. Mereka bahkan saling menyerang dan memperebutkan wilayah dan sumber daya. Kali ini, bagaimana kita bisa bersatu dan menyerang mereka? Kirim para ahli, lawan mereka dengan seluruh kekuatanmu, dan kamu harus memblokir mereka. Liu Feng Junhou minum dan memberi perintah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, kami tidak peduli dengan Lu Ming. Kita harus berurusan dengan bajak laut terlebih dahulu dan berurusan dengan Lu Ming. Segera setelah itu, sejumlah besar master dari kediaman Liu Feng Junhou berangkat ke perbatasan. Langit bercampur dengan wilayah bintang, awalnya sangat kacau, tetapi periode waktu ini, lebih kacau. Keempat resimen bajak laut bergabung untuk menyerang wilayah yang diduduki oleh rumah klan Taixu Sengchao. Untuk sesaat, langit bercampur dengan wilayah bintang bertarung satu sama lain, dan semua tempat jatuh ke dalam huru-hara. Lu Ming dan rekan-rekannya juga memperhatikan masalah ini sepanjang waktu. Untungnya, wilayah Lu Ming berada di timur wilayah bintang Tianhun, dikelilingi oleh rumah klan lainnya. Bajak laut bintang tidak dapat menyerang Lu Ming untuk sementara waktu. Lu Ming aman di sini. Pada hari ini, Lu Ming mengumpulkan banyak orang kuat untuk membahas bagaimana menghadapi situasi di masa depan. Pada saat ini, utusan dari kediaman Liu Feng Junhou datang ke rumah Qianlong dan bertemu dengan Lu Ming. Rumah Liu Feng Junhou memanggil semua rumah klan di wilayah bintang Tianhun untuk membicarakan bisnis dengan rumah Liu Feng Junhou dan bersama-sama menyerang bajak laut antar bintang. Ini adalah pesan yang dibawa oleh utusan Liu Feng Junhou. Setelah pengumuman, pihak lain pergi. Kumpulkan semua orang untuk berkumpul di istana Liu Fengtian. Semua orang terkejut. Tuan, aku pikir itu tidak benar. Kamu menyinggung Liu Fengqiao terakhir kali. Jika kamu pergi ke rumah Liu Fengjun seperti ini, aku khawatir kamu akan menjadi sasaran pihak lain.
Selanjutnya, Jenderal Keiyuan membungkuk untuk menyarankan. Lagi pula, mereka adalah belalang yang diikat dengan tali. Yah, aku ingin melihat trik apa yang dimainkan pihak lain. Lu Ming tersenyum. Terlebih lagi, Taiksu Sengchao menetapkan bahwa dalam menghadapi perang, pemerintah klan dari tingkat yang lebih tinggi memiliki hak untuk memanggil rumah klan yang lebih rendah untuk berperang melawan musuh. Jika dia tidak pergi, pihak lain akan memiliki lebih banyak alasan untuk menghadapinya. Panggil tanganmu, dan kamu siap untuk pergi. Lu Ming mengumumkan. Segera setelah itu, Lu Ming, dengan sekelompok ahli, berangkat menuju rumah Liu Feng Junhou. Ketika mereka tiba di rumah Liu Feng Junhou, seseorang mengatur agar mereka tinggal di sana terlebih dahulu. Lagi pula, kita harus menunggu semua orang dari rumah klan lain untuk membahas hal-hal tertentu. Waktu berlalu, segera, setengah bulan telah berlalu. Saat ini, seseorang datang untuk memberitahu Lu Ming dan meminta mereka untuk mendiskusikan berbagai hal. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini sangat luas, terbagi menjadi area yang berbeda, mewakili rumah marga yang berbeda. Lu Ming dan mereka menemukan rumah Qianlong dan duduk di area itu. Setelah itu, ada orang-orang dari rumah keluarga lain, termasuk rumah tentara dan jenderal. Setidaknya ada ratusan rumah klan, besar dan kecil. Setiap rumah klan telah membawa banyak ahli untuk datang ke daerah ini. Daerah ini penuh dengan orang. Secara komparatif, Lu Ming membawa paling sedikit orang. Pangeran Liu Feng akan datang. Tiba-tiba, seseorang mengatakan sesuatu. Di kejauhan, ada sekelompok orang yang terbang di atas, jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang terlihat berusia sekitar 60 tahun. Dia besar, kuat dan bermartabat. Dia adalah Liu Feng Junhou dan Liu Feng Hu. Di tepi Liu Feng Hu, seorang pria parubaya berusia 30-an adalah Liu Feng Qiao. Orang-orang di rumah Liu Feng Junhou mendarat di area eksklusif mereka, yang merupakan lokasi geografis tertinggi dan dapat menghadap ke segala arah. Aku telah melihat Liu Feng Junhou. Banyak orang bangkit dan bertepuk tangan. Tentu saja, Lu Ming duduk di sana tanpa niat untuk bangun. Silakan duduk. Liu Feng Junhou melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang duduk. Pada saat yang sama, dia melirik Lu Ming, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Aku pikir kamu semua tahu apa yang akan memanggil semua orang bersama kali ini. Pangeran Liu Feng berhenti sejenak dan berkata, keempat resimen bajak laut telah bergandengan tangan untuk menyerang semua rumah klan Taiksu Sengchao. Selama periode ini, banyak rumah klan mengalami bencana. Subscribe Penatua. Mendengar kata-kata Liu Feng Junhou, beberapa orang terlihat jelek. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang ini diserang oleh resimen perompak dan menderita kerugian besar. Bahkan beberapa rumah klan dihancurkan oleh resimen bajak laut, dan hanya sisa yang melarikan diri ke kediaman Liu Feng Junhou. Kali ini, mengumpulkan kalian semua adalah menyatukan semua kekuatan pemerintah klan untuk melawan 4 kelompok bajak laut bersama-sama. Liu Feng Junhou berkata dengan suara keras. Aku ingin mendengar dari kamu. Lakukan yang terbaik. Tiba-tiba, banyak orang minum, dengan aliran angin Junhou. Apakah ada orang yang tidak setuju atau tidak mau berkontribusi? Liu Feng Junhou melihat sekeliling. Tidak ada yang berbicara. Menurut peraturan Taiksu Sengchao, jika terjadi perang, pemerintah klan yang lebih tinggi berhak memobilisasi pemerintah klan yang lebih rendah untuk berperang bersama. Secara alami, tidak ada yang akan menentangnya, dan Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Karena tidak ada yang menentangnya, masalah ini telah diselesaikan. Sekarang, aku akan memberikan tugas. Semua kelompok etnis harus memenuhi tugas mereka sendiri, dan berusaha untuk memblokir dan bahkan memusnahkan resimen bajak laut. Liu Feng Junhou berkata dengan suara keras. Tidak ada yang bilang, sedang menunggu aliran angin Junhou di bawah. Alokasi tugas selanjutnya adalah key point dan key point yang menjadi perhatian masyarakat. Segera, Liu Feng Junhou mulai membagikan. Segera setelah itu, giliran Lu Ming. Rumah Qianlong, rumah Meteor, rumah umum Qianyu. Kamu bertanggung jawab untuk menjaga Veile Galaksi. Jalan Liu Feng Junhou. Apa? Galaksi Veile, yang merupakan arah serangan utama bajak laut berjanggut merah. Kamu meminta kami untuk menjaga di sana, bukankah kamu meminta kami untuk mati? Tiba-tiba, seorang pria parubaya meraung. Pria ini adalah pemimpin rumah Meteor. Pada saat yang sama, beberapa gubernur lainnya juga dipanggil. Ada susunan teleportasi yang sangat besar dalam sistem Veile, yang merupakan arah serangan utama dari kelompok bajak laut berjanggut merah. Selama galaksi Veile direbut, ia dapat langsung mengangkut pasukan untuk menyerang rumah klan lain dengan bantuan susunan teleportasi di sana.
Ini adalah arah serangan utama resimen bajak laut berjanggut merah. Tak ayal mereka mencari kematian dengan menjaga beberapa rumah marga di sana. Apakah kamu punya komentar? Kamu tidak ingin mencoba yang terbaik, kan? Wajah Liu Fengjunho tenggelam dan berteriak. Haha, rumah Qianlong aku awalnya berada di pedalaman, jauh dari galaksi Freyle, tetapi kamu mengirim aku ke galaksi Freyle untuk melawan bajak laut berjanggut merah. Apa maksud kamu? Lu Ming mencibir. Rumah besar Qianlong ada di pedalaman. Resimen bajak laut ingin melawannya. Jauh sekali. Tapi Liu Fengjunho mengirim rumah Qianlong ke sana, jelas mengarah ke Lu Ming. Dia ingin menyingkirkannya dengan bantuan grup bajak laut berjanggut merah. Lu Ming tidak berbicara, tuan rumah meteor menelepon. Markis, aku tahu bahwa aku telah menyinggung Markis muda sebelumnya, tetapi kamu tidak bisa begitu eksplisit terhadapku. Biarkan aku melawan grup bajak laut janggut merah, yaitu mati. Teriak pemimpin rumah meteor. Lancang. Teriak Liu Fengjunho, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang mengerikan, orang-orang, seperti batu besar. Pemimpin rumah meteor adalah yang pertama menanggung beban. Wajahnya sangat berubah. Dia mundur dan hampir muntah darah. Maksudmu aku membalas dendam padamu dan sengaja mengirimmu ke sana? Liu Fengjunho berkata dengan dingin. Tuan rumah meteor tidak berbicara, tetapi ekspresinya telah memberitahu publik, dia yang berpikir. Aku beritahu kamu, aku seorang pebisnis, dan aku tidak akan pernah membalas dendam untuk keuntungan pribadi. Kali ini, kami membutuhkan upaya bersama dari semua pemerintah etnis untuk melawan 4 kelompok bajak laut utama, sehingga memiliki kemungkinan untuk kemenangan. Kalau masing-masing punya rencananya sendiri dan tidak mau berkontribusi, bagaimana bisa dia menjadi lawan dari 4 resimen bajak laut? Nah, kalau ada lagi orang yang punya pendapat, mereka akan mengikuti aturan. Aku akan melaporkannya ke Seng Chao dan katakan bahwa ada rumah klan yang menolak menerima pengiriman. Jalan Liu Fengjunho. Kepala rumah meteor terlihat jelek. Lu Ming mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi kali ini. Aliran angin Junho ini terlalu munafik. Kalaupun dia buka mulut, percuma, dan dia akan diincar oleh pihak lain yang tidak menghormati aturan. Kantor Jenderal Qianyu aku akan melakukan yang terbaik untuk mematuhi perintah Kaisar dan Markis. Jenderal Kantor Jenderal Qianyu buru-buru mengatakan bahwa dia juga dikirim untuk bergabung dengan Lu Ming dan mereka. Ya, tugas pemerintah sudah diatur. Kamu bisa mengatur, menyelesaikan tugasmu sendiri, dan memusnahkan 4 resimen bajak laut bersama-sama. Liu Fengjunho berkata dengan suara keras. Ya. Setelah menerima perintah, mereka semua berangkat ke barisan transmisi dan pergi ke tempat-tempat di mana mereka perlu dijaga. Lu Ming juga membawa sekelompok ahli, pergi dari sini, ke galaksi Vele. Segera setelah itu, semua orang di mansion pergi, hanya menyisakan orang-orang di rumah Liu Fengjunho. Ayah, langkah ini sangat tinggi. Rumah Qianlong, rumah meteor. Jika kamu berani menyinggung perasaanku, mereka semua akan mati. Kali ini, mereka akan dibunuh dengan bantuan grup bajak laut berjanggut merah. Liu Fengqiao mencibir. Rencanaku tidak hanya untuk membunuh mereka, tetapi juga untuk membunuh rumah Qianlong dan rumah meteor. Jika kekuatan orang-orang ini bertambah, mereka masih dapat memblokir grup bajak laut berjanggut merah selama beberapa hari. Setelah mereka dihancurkan, beberapa hari telah berlalu. Kita akan memanfaatkan hari-hari ini untuk memusnahkan grup bajak laut besar dan mengalahkan masing-masing dari 4 grup bajak laut utama. Mata Liu Fengjunho menunjukkan cahaya bijak. Detik, ayah, ini sangat luar biasa. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Qianlong dan meteor, tetapi juga menggunakan kekuatan mereka untuk menjerat bajak laut berjanggut merah. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku mengaguminya. Liu Fengqiao terlihat kagum. Hahaha. Liu Fengjunho tertawa dan terlihat bangga. Galaksi Vele yang terletak di wilayah tengah wilayah bintang campuran memiliki susunan transmisi yang sangat besar, sehingga menjadi tempat persaingan strategis. Resimen bajak laut berjanggut merah tidak jauh dari daerah ini. Jika mereka ingin menyerang rumah klan Taixu Seng Chao dalam skala besar, mereka harus merebut susunan transmisi terlebih dahulu. Karena itu, mereka pasti akan menyerang di sini dalam skala besar. Segera setelah itu, Lu Ming, rumah meteor, rumah Jenderal Qianyu, datang ke sini dan mendarat di meteorit di luar galaksi Vele. Semua orang ada di sini. Sekarang, aku akan mengumumkan tugas di depan aku. Mata Jenderal Qianyu menyapu, dan dia tampak seperti bos. Memang, hanya ada satu tempat tinggal Jenderal di antara 8 suku tersebut. Dari segi peringkat, kediaman Jenderal Qianyu memang yang tertinggi. Mata orang-orang, lihatlah Jenderal Qianyu. Kamu, jaga planet di sebelah kiri.
Jenderal Qianyu menunjuk kedua rumah klan, lalu ke Lu Ming dan pemimpin rumah meteor. Dia berkata, kalian berdua menjaga planet di depan kalian. Ingat, susunan transmisi ada di planet itu. Bahkan jika kalian bertarung sampai mati, kalian harus melindungi planet ini, mengerti? Jenderal Qian Yue berkata. Haha. Lu Ming tertawa mengejek. Apa yang kamu tertawakan? Jenderal Qianyu menatap Lu Ming dengan cahaya dingin. Kamu telah memberi kami semua tugas berbahaya. Apa misimu di kantor Jenderal Qianyu? Lu Ming Dao. Subscribe Penatua. Di hadapan masalah Lu Ming, cahaya dingin di mata Qianyu secara umum lebih sejahtera. Apakah kamu menanyaiku? Jenderal Qianyu berkata dengan dingin. Ya, aku menanyaimu. Lu Ming ringan, tidak saling menatap. Wajah Jenderal Qianyu lebih dingin, dan tatapan dinginnya pada Lu Ming mengungkapkan jejak pembunuhan. Aku akan memberitahu kamu apa yang akan dilakukan kantor Jenderal Qianyu aku. Di sini, kantor Jenderal Qianyu aku memiliki kekuatan terkuat. Itu harus duduk di belakang dan mengendalikan situasi keseluruhan. Begitu ada pihak yang gagal bertahan, aku akan mengirim seseorang untuk mendukung partai mana. Sekarang, apakah kamu mengerti? Jenderal Qianyu berkata dengan dingin. Di belakang, kupikir kamu ingin melindungi kekuatanmu sendiri. Jika situasinya salah, kamu bisa mengungsi dengan cepat, kan? Lu Ming mencibir. Sombong, kamu memfitnah. Jenderal Qianyu meraung. Fitnah, baiklah, ayo ganti. Aku akan mengambil alih belakang dan mengendalikan seluruh situasi. Itu hal yang sama. Lu Ming Dao. Kamu datang. Hehe, untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, kita membutuhkan kekuatan terkuat. Rumah Qianyu aku adalah kantor jenderal. Kamu hanyalah rumah seorang prajurit. Apakah kamu ingin membandingkan dengan aku? Apakah menurut kamu kekuatan Qianlong kamu Mansion lebih kuat dari Mansion Jenderal Qianyu aku? Jenderal Qianyu berkata dengan dingin. Jawabannya benar. Itulah yang aku pikirkan. Tidak, sebenarnya, kekuatan rumah Qianlong aku benar-benar lebih baik dari kamu. Lu Ming berkata dengan senyum ringan. Sombong, sombong dan bodoh. Jenderal Qianyu sangat marah, wajahnya ganas, dan peluang membunuhnya penuh dengan udara. Dia berkata, karena kamu mengatakan itu, aku akan mencoba rumahmu di Qianlong. Kekuatan apa yang kamu miliki? Ayo, ambilkan dia untukku. Begitu Jenderal Qianyu melambaikan tangannya, beberapa orang melangkah di belakangnya dan berjalan menuju Lu Ming, dengan nafas yang kuat. Sebanyak 3 orang, semuanya adalah dewa teratas. Berulang kali bertentangan dengan Jenderal, pelanggaran berikut, berlutut untuk mengakui kesalahanku. Berlutut. 3 dewa teratas sedang menyerang Lu Ming. Mereka berada di bawah tekanan yang mengerikan dan tekanan gila. Mereka ingin berlutut pada Lu Ming. Tapi Lu Ming, seperti gunung besar, berdiri di sana, tak bergerak. Buat mereka berlutut. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin dan sedikit melambai. Ledakan. Seorang prajurit kera melangkah keluar, mengulurkan telapak tangan dan menekan ke depan. Tiba-tiba, telapak tangan besar mengembun dari udara tipis, menuju 3 puncak tekanan Raja Dewa. Dewa Raja. 3 dewa puncak meraung ngeri, dan kemudian dengan plop, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka berlutut di tanah dan berlutut di depan Lu Ming. God King, kamu memiliki orang yang kuat di negara God King. Pantas saja kamu begitu berani dan tidak memperhatikanku. Murid Jenderal Qianyu berkontraksi, menunjukkan sedikit kesungguhan. Wajah kelompok etnis lain bermartabat. Secara umum, sangat sulit menemukan karakter di Istana Senjun. Umumnya, hanya rumah para jenderal yang bisa memiliki sosok seperti itu. Tentu saja, akan ada pengecualian. Jika ada yang lebih kuat, kirimkan. Lu Ming berkata dengan ringan. Lu Ming, jangan berpikir ada Raja Dewa, kamu bisa melawanku. Itu terlalu mudah. Minuman dingin umum Qianyu, tiba-tiba melangkah keluar, tubuhnya terengah-engah. Ketika dia melangkah keluar, ada seorang lelaki tua di sampingnya, yang juga mengeluarkan napas yang mengerikan. Raja Dewa. Jenderal Qianyu dan lelaki tua itu adalah dewa. Jelas, kantor Jenderal Qianyu juga memiliki 2 dewa yang kuat, yang sebanding dengan kantor Jenderal Pembukaan Gurun. Kamu pergi dan blokir Lord, dan yang lain akan memberikannya kepadaku. Jenderal Qianyu berbicara kepada lelaki tua itu. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan terus melangkah menuju salah satu kera dan panglima perang yang kuat. Jenderal Qianyu sendiri bergegas ke Lu Ming. Anak muda, lebih baik tetap rendah hati dan patuh. Di mata Qianyu secara umum, ada cahaya dingin dan nafas yang keras, membentuk badai yang kuat dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, badai angin kencang belum melanda Lu Ming. Ada nafas yang lebih kuat di sekitar Lu Ming. Dia bergegas keluar dan menghancurkan nafas Jenderal Qianyu. Itu prajurit kera besar lainnya.
Dewa Raja lagi. Jenderal Qianyu terkejut, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan wajahnya sangat bermartabat. Orang tua dari rumah Jenderal Qianyu juga terkejut. Dia dengan cepat mundur dan tidak berani tinggal. Ada dua dewa. Orang-orang dari kelompok etnis lain juga terkejut. Tanpa diduga, Luming hanyalah sebuah rumah tentara, dengan dua dewa di sekelilingnya. Pantas saja dia tidak memperhatikan Jenderal Qianyu dan langsung saling bertentangan tanpa rasa takut. Seketika, mereka senang. Semakin kuat kekuatan Luming, semakin besar kemungkinan mereka melawan bajak laut berjanggut merah. Sekarang, seberapa kuat aku? Luming menatap Jenderal Qianyu dengan enteng. Bersenandung. Jenderal Qianyu mendengus dingin dan tidak berbicara. Berhentilah bicara. Hehe, bagaimana kalau aku yang menjaga bagian belakang? Luming melanjutkan. Tunggu sebentar. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, kupikir rencana kita bisa diubah. Jenderal Qianyu berkata. Bagaimana cara mengubahnya? Tanya Luming. Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu, jadi aku membuat kesalahan. Sekarang kamu memiliki kekuatan seperti itu, kita tidak perlu menjaga bagian belakang. Kita dapat langsung mengatur pertahanan di planet ini dengan rangkaian transmisi. Dengan kekuatan kita, menyiapkan barisan besar terlebih dahulu pasti akan menghentikan grup bajak laut berjanggut merah untuk jangka waktu tertentu. Ketika rumah Junhou telah menyelesaikan musuh, kita secara alami akan kembali untuk membantu aku. Bagaimana dengan pengaturan ini? Jenderal Qianyu berkata. Melihat ada dua dewa di sekitar Luming, dia tentu saja tidak berani sombong. Tidak, menurutku itu bukan metode yang bagus. Luming menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan? Jenderal Qianyu berkata. Terus terang, kediaman Liu Feng Junhou tidak bermaksud membiarkan kami datang ke sini. Kami ingin menyingkirkan kami dengan bantuan resimen bajak laut berjanggut merah. Kata Luming. Ini membuat orang lain terlihat sangat jelek. Secara alami, mereka juga mengetahui rencana Liu Feng Junhou. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kalau begitu, mengapa kita harus bekerja di sini? Caraku adalah, ketika bajak laut berjanggut merah menyerang, kita akan langsung mundur dan memberikan tempat ini kepada bajak laut berjanggut merah. Luming berkata sambil tersenyum. Apa? Yang lainnya terkejut. Jika kamu tidak bisa menolak, langsung mundur. Apakah tidak mungkin bajak laut berjanggut merah pergi ke pedalaman wilayah bintang Tianhun dengan bantuan susunan teleportasi di sini? Kamu sangat berani. Kamu membelot ke musuh. Kamu adalah kejahatan besar. Jenderal Qianyu berteriak. Pembelotan apa? Selama 4 resimen bajak laut dimusnahkan nanti, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Apakah itu akan bersalah? Luming mencibir. Bunuh 4 resimen perompak. Kamu orang gila, aku akan melaporkan masalah ini kepada Pangeran Liu Feng. Kamu akan dihukum. Jenderal Qianyu meraung, dia akan membawa orang pergi dan melapor ke Liu Feng Junhou. Subscribe Penatua. Jenderal Qianyu juga menyinggung rumah Liu Feng Junhou pada tahun-tahun itu, tetapi dia sudah lama menyesal ingin memperbaiki hubungan antara kedua klan. Sekarang, selama dia melaporkan ide Luming ke Liu Feng Junhou, dia mungkin dapat memperbaiki hubungan antara kedua keluarga dan mencegahnya menjaga galaksi Vele. Oleh karena itu, dia akan segera pergi, tetapi Luming tidak akan membiarkannya pergi. Sua. Sosok itu berkedip. Beberapa panglima perang kera mengelilingi orang-orang di rumah Jenderal Qianyu. Apa? Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu memiliki 2 dewa, dan aku memiliki 2 dewa di sini. Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku? Jenderal Qianyu mencibir. Aku punya 2 tuan. Siapa yang memberitahumu? Apakah kamu melakukannya sendiri? Luming mencibir di sudut mulutnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, turunkan mereka. Ledakan. Pada saat yang sama, nafas kera, semuanya, membuat seluruh film bergetar. Ada 4 dari mereka, semuanya adalah dewa. Murid Jenderal Qianyu melebar tajam, menunjukkan warna yang tak terbayangkan. Dia meraung, mereka semua adalah dewa. Bagaimana mungkin? Membunuh. Salah satunya banyak minum, melangkah maju dan melancarkan serangan. 3 panglima kera yang tersisa tidak bergerak, menjaga semua sisi untuk mencegah orang lain melarikan diri. Bergegas keluar. Jenderal Qianyu meraung, dengan bawahannya, mencoba keluar dari pengepungan. Sekelompok orang bergabung untuk menyerang prajurit kera. Kekuatan sekelompok dewa dan raja tingkat tinggi benar-benar luar biasa. Namun, tinju prajurit kera besar meledak, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu langsung mengalahkan kekuatan tinju Jenderal Qianyu dan yang lainnya. Kekuatan tinju yang menakutkan tidak henti-hentinya, seperti gelombang badai, mengalir ke orang-orang di rumah Jenderal Qianyu. Adanya keadaan raja yang seperti karung pecah, terlempar ke belakang, jatuh ke tanah, dan muntah darah.
Ini adalah orang kuat dari klan perang kera. Kalau tidak, semua orang di kerajaan ilahi akan mati. Jenderal Qianyu, serta keberadaan alam Raja Dewa lainnya, terkejut dan mundur. Tuhan dan Raja itu ganda. Jenderal Qianyu meraung, kaget. Membunuh. Prajurit kera, terus menyerang. Tubuhnya membengkak dan menampilkan rahasia pertempuran hantu. Kekuatannya lebih kuat, setiap gerakan membuat langit berbintang bergerak bersamanya. Meteorit di bawah kaki mereka langsung meledak dan berubah menjadi bubuk, dan yang lainnya mundur. Di hadapan klan perang kera besar, kedua jenderal itu benar-benar dikalahkan. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka hanya bisa mundur lagi dan benar-benar ditekan. Setelah beberapa gerakan, lelaki tua itu dipukul, tubuhnya tiba-tiba mundur, dia muntah darah, dan terluka parah. Jenderal Qianyu yang tersisa bahkan lebih tak terkalahkan. Dia nyaris tidak menolak beberapa gerakan. Dia juga rusak parah. Nafasnya tertekan. Dia dicekik oleh orang-orang kuat dari klan perang kera dan tidak bisa bergerak. Di tepi, 6 tentara lainnya menampung orang-orang. Semuanya tercengang, terpana, luar biasa melihat pemandangan ini. Jenderal Qianyu, Raja Dewa, sangat sengsara saat ini. Dia seperti anjing mati. Dia ditahan di tenggorokan. Hidup dan mati berada di antara pikiran orang lain. Kekuatan yang mengerikan. Mereka heran, dan hati mereka gemetar dan sulit untuk ditenangkan. Kekuatan anak buah Luming benar-benar mengejutkan mereka. Mati. Panglima perang kera hantu meraung, menunjukkan kesempatan membunuh yang ganas. Jenderal Qianyu ketakutan setengah mati dan meraung dengan seluruh kekuatannya, maafkan hidupku, selamatkan hidupku. Luming melambaikan tangannya sedikit, dan orang-orang kuat dari klan perang kera berhenti. Kamu bisa bersumpah untuk setia kepadaku dengan asal-usul hidupmu. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Jika kamu tidak setuju, kamu akan mati. Pembukaan pemotongan emas dan besi Luming. Secara alami, 10.000 Jenderal Qianyu tidak mau bersumpah dengan asal-usul hidupnya, dia akan kehilangan kebebasannya. Namun, dia tidak akan pernah berani berbicara. Dia takut dia akan dibunuh jika dia membuka mulutnya. Beri kamu 3 nafas, 3, 2. Luming mulai menghitung mundur. Aku berjanji, teriak Jenderal Qianyu. Dalam keadaan seperti itu, kami hanya bisa berjanji. Tidak ada cara kedua untuk pergi. Segera, Jenderal Qianyu bersumpah untuk setia kepada Luming. Belakangan, bawahan sang jenderal juga bersumpah setia kepada Luming. Dengan cara ini, Luming telah mengambil alih rumah Jenderal Qianyu, membuka rumah Jenderal Gurun, dan mendapatkan rumah ahli dari 2 jenderal. Sumpah juga. Kemudian, Luming menatap rumah 6 prajurit lainnya dan berkata dengan dingin. Haruskah kita bersumpah juga? Luming, kami tidak menyinggungmu. Jangan pergi terlalu jauh. Kepala mansion 6 prajurit segera meraung. Sekarang setelah kamu tahu rencanaku, apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan aman? Jika kamu tidak bersumpah untuk bergabung denganku, kamu akan pergi. Luming berkata dengan dingin. Luming, aku tidak akan pernah memberitahumu tentang rencanamu. Salah satu dari mereka segera berkata. Maaf, aku tidak percaya padamu. Aku akan memberimu 2 pilihan. 1, bersumpah demi asal-usul kehidupan, setia padaku, dan yang kedua, segera bunuh kamu. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, dengan lambaian tangannya, orang kuat dari klan perang kera melintas di sekitar langit berbintang. Pada saat yang sama, orang-orang dari kantor Jenderal Qianyu juga mulai mengepung rumah 6 prajurit itu. Kamu juga punya 3 nafas, bunuh. Luming berkata dengan dingin. Luming, aku berasal dari keluarga besar ibu kota suci, beraninya kamu memindahkanku. Teriak kepala mansion yang sedikit lebih muda. Pria ini berasal dari keluarga besar di ibu kota suci Taixu. Bagaimana dia bisa dengan mudah beralih ke orang lain? Membunuh. Sebelum pria itu berbicara, Luming memberi perintah. Ledakan. Seorang prajurit kera ke arah itu mulai bertarung, dan dengan kepalan besar, itu meremas langit dan membunuh rumah tentara. Tidak, jangan. Rumah prajurit itu meraung ngeri. Tapi hasilnya telah hancur, tangannya tidak memiliki orang kuat dari alam Raja Dewa, tidak bisa menahan serangan Raja Dewa. Tinjunya menghancurkannya, dan tuan rumah, serta orang-orang yang dibawanya, meledak terus-menerus, membunuh sepertiga dari mereka secara tiba-tiba. Orang-orang lainnya, semuanya gemetar, keringat dingin DC, kepanikan yang tiada taraf. Apakah kamu akan menyerah? Luming berbicara dengan dingin. Ya, kami tahu. Sisanya berteriak, dan sisanya mulai berkelahi. Dan kamu. Luming melihat rumah 5 prajurit yang tersisa. Kami juga akan. Mansion 5 prajurit itu, yang tidak berani setuju, mengangguk dengan cepat.
Ujung dari rumah prajurit itu ada tepat di depan kami. Lu Ming terlalu tegas untuk membunuh secara langsung, terlepas dari identitas pihak lain. Setelah semua orang bersumpah, Lu Ming tersenyum. Kekuatan ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Ayo pergi ke sistem Vele dan atur beberapa di luar. Setelah bajak laut berjanggut merah membunuh kita, kita akan langsung mundur. Lu Ming memberi perintah. Subscribe Penatua. Jenderal Qianyu dan yang lainnya sangat bingung mengapa Lu Ming melakukan ini. Bahkan jika resimen bajak laut berjanggut merah diizinkan memasuki pedalaman, bahkan jika itu dapat membuat rumah Liu Fengjunho rentan, Lu Ming tidak akan dapat menanggung insiden tersebut jika dikirim kembali ke ibu kota suci, dan dia akan dihukum. Kecuali Lu Ming benar-benar dapat memusnahkan 4 kelompok bajak laut, tetapi apakah Lu Ming memiliki kekuatan seperti itu? Terlepas dari keraguan mereka hanya bisa patuh sekarang. Setelah itu, mereka mulai mendekorasi, dan mereka menunggu dengan tenang. Mereka tidak menunggu terlalu lama, jauh di langit berbintang, ada lebih dari selusin kapal perang bintang besar, terbang menuju sisi ini. Setiap kapal perang bintang sangat besar, panjangnya ratusan ribu mil, yang terbesar, bahkan sepanjang 1 juta mil, seperti planet kecil. Bajak laut berjanggut merah, ini dia. Membunuh. Ketika lebih dari selusin kapal perang mendekati sistem Vele, deru gunung dan ombak terdengar dari kapal perang tersebut. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kapal perang dan bergegas menuju sistem Vele. Kembali. Lu Ming memberi perintah, dengan anak buahnya kembali, keluar jauh. Di ruang komando kapal perang terbesar, sekelompok orang dapat melihat apa yang terjadi di luar melalui layar di depan kapal perang. Dia memiliki janggut merah panjang di depannya, tapi yang berjanggut terpanjang berdiri di depannya. Pria ini, pemimpin kelompok bajak laut berjanggut merah, dikenal sebagai janggut merah. Bagaimana retret Siara Taiksu? Beberapa orang bertanya-tanya. Jenggot merah juga mengerutkan kening. Dia mengira itu akan menjadi pertempuran sengit untuk merebut galaksi Vele. Tanpa diduga, orang-orang Taiksu Sengcao tidak melawan sama sekali dan pergi begitu saja. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jenggot merah ditanya. Di wilayah bintang Tianhun, orang-orang Taiksu Sengcao dibagi menjadi rumah klan yang berbeda. Rumah klan ini bersaing satu sama lain dan saling curiga. Orang-orang ini tidak bisa satu pikiran, jadi wajar jika mereka tidak akan mencoba yang terbaik untuk dipertahankan. Jangan khawatir tentang orang-orang ini. Kirim seseorang untuk menjaga galaksi Vele. Kami akan pergi dari barisan transmisi di atas dan membunuh ke pedalaman. Redbeard sangat pintar dan melihat jalannya sekaligus. Ya. Orang-orang itu menanggapi. Selanjutnya, lebih dari selusin kapal perang dari resimen bajak laut janggut merah, bersama dengan sekelompok ahli, menjaga sistem Vele. Janggut merah sendiri, dengan sekelompok ahli, membunuh mereka melalui susunan transmisi ke pedalaman wilayah bintang Tianhun. Untuk berada di Sungai Bintang di rumah Junliu, kali ini Sungai Bintang. Bispirate Group, kelompok bajak laut fanatik bergandengan tangan untuk menyerang Sungai Liu Yunsing. Kedua pangeran memimpin bajak laut melawan angin. Selama kurun waktu tersebut, kedua kubu pasukan tewas tak terpisahkan, sangat tragis. Ledakan, ledakan. Di langit berbintang yang luas, cahaya ilahi bersinar dan terus bertabrakan. Kedua belah pihak mengirimkan kapal perang besar, ratusan ribu mil, jutaan mil kapal perang, terus-menerus memancarkan sinar cahaya, melintasi langit berbintang yang panjang, saling membombardir. Serangan kapal perang ini sangat luar biasa. Pada saat yang sama, sosok yang tak terhitung jumlahnya, bertarung di langit berbintang, ada orang yang jatuh. Kedua belah pihak telah menginvestasikan jutaan pasukan untuk bertarung bersama, dan selalu ada kematian dan darah yang berceceran di langit berbintang. Di atas kereta besar, Liu Fengjunho duduk di dalamnya, memandangi pertempuran antara kedua belah pihak dengan wajah muram. Selama kurun waktu tersebut, rumah Liu Fengjunho kehilangan banyak hal, yang membuatnya sakit hati. Untungnya, secara keseluruhan, kediaman Liu Fengjunho lebih unggul. Di kerajaan Tuhan, kita harus mengalahkan satu sama lain dengan cepat. Perintah Liu Fengjunho. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Ada 4 kelompok bajak laut di sisi lain. Meskipun 2 kelompok lainnya diblokir oleh orang-orang yang dia kirim, dia tahu bahwa orang-orang itu tidak dapat menahan banyak waktu. Secara khusus, galaksi Vele, dia memperkirakan bahwa bahkan jika Lu Ming dan yang lainnya mencoba yang terbaik, mereka akan bertahan paling lama beberapa hari, dan dia harus melawan 2 kelompok bajak laut Baishou dan Big dalam beberapa hari. Ya. Di sekitar Liu Fengjunho, beberapa orang merespons, dan kemudian ada 5 atau 6 sosok bergegas menuju medan perang. Kecepatannya sangat cepat. Semua ini adalah keberadaan kerajaan Tuhan. Raja Dewa telah bergerak, pergi dan blokir mereka.
Di sisi lain, ada pasukan gabungan dari monster dan resimen bajak laut besar. Saat ini, sesosok dengan tinggi beberapa puluh meter membuka mulutnya, dan dia adalah pemimpin kelompok itu. Membunuh. Tiba-tiba, resimen bajak laut di sini juga memiliki keberadaan batas Raja Dewa untuk bergegas keluar dan mengalirkan tuan angin rumah tuan-tuan untuk bertarung bersama. Perang Raja Dewa, yang lain membuka medan perang, karena kekuatannya terlalu mengerikan, akan melibatkan orang lain. Ledakan, ledakan. Total lebih dari selusin dewa dan pangeran bertarung bersama, terus-menerus bertabrakan. Setiap tabrakan, langit bergetar, dan meteorit di sekitarnya terus meledak. Sebuah pisau melintas, sebuah meteorit besar dengan diameter ratusan juta mil langsung terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya pisau, dan tempat yang rusak rapi dan halus. Kemudian sebuah pukulan menembus kehampaan dan meledakkan sebuah planet besar menjadi dua. Perang Dewa Raja benar-benar mengerikan. Jika tidak ada pertahanan susunan di planet ini, itu akan langsung meledak. Ya Tuhan, kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan bintang-bintang, bukan hanya membicarakannya. Perkelahian, pertempuran sengit selama ratusan putaran, setelah semua, atau sisi rumah Liu Feng Junhou untuk menduduki posisi atas. Yah, Big, sepertinya kita harus melakukannya sendiri. Binatang itu melihat Big, pemimpin resimen bajak laut Big. Pemimpin grup bajak laut besar, seorang wanita gemuk, tertawa aneh saat ini. Oke, ayo lakukan sendiri. Aku mencoba menguji kekuatan aku. Kata-kata, melangkah keluar, syok gila kosong. Pada saat yang sama, semua binatang juga melangkah keluar, membuka mulut dan melolong, seperti binatang buas yang mengaum, mengguncang langit berbintang. Junhou, Baishou dan Big telah melakukannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang di kediaman Liu Feng menjadi pucat. Baishou dan Big, dua orang di domain bintang campuran langit, memiliki reputasi yang hebat. Aku tidak tahu berapa banyak Master Taiksu Seng Chao yang telah terbunuh. Ketika datang kedua orang, banyak orang berubah warna. Apa yang kamu takutkan? Hari ini, aku akan memenggal kepala kedua pria itu. Pangeran dan Markis dari Liu Feng berdiri dari kereta dengan bau yang tidak enak. Ledakan. Kereta dimulai, menarik Liu Feng Junhou, dan bergegas menuju binatang buas dan Bigs. Liu Fenghu, kamu akhirnya bergerak sendiri. Aku ingin bertemu denganmu untuk waktu yang lama. Apa keahlianmu sebagai Pangeran Taiksu? Semua hewan retak, bunuh. Semua hewan sedang minum, dan kemudian mereka meledak menjadi hewan liar yang besar. Semua jenis hewan liar, berukuran besar, dipenuhi dengan roh jahat yang mengerikan, meraung ke langit dan membunuh harimau angin yang mengalir. Sedikit kerja. Minuman dingin harimau Liu Feng. Dia berdiri di atas kereta tidak bergerak, tangan muncul pisau kepala harimau, pisau dipotong. Cahaya pedang tiba-tiba naik, dan langit penuh dengan cahaya pedang pucat, yang memotong ribuan hewan liar. Subscribe Penatua. Liu Feng Junhou, sebuah pisau dipotong, adalah ribuan pisau ringan, dipotong untuk binatang buas itu. Sentuh dan sentuh. Pisaunya dipotong, dan seekor binatang buas dipotong terbuka. Saat ini, Big juga bergerak. Dia besar dan gemuk, tetapi dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Satu pukulan menembus langit berbintang, dan kereta itu terbungkus di dalamnya. Dia ingin menghancurkan Liu Feng Markis dan keretanya bersama. Kekuatan tinju ini, jika dibombardir di planet yang hidup, dapat langsung meledakkan planet yang hidup. Tapi Liu Feng Junhou memotongnya dengan pisau dan membagi kekuatan kepalaan yang tampak mengerikan dan tak tertandingi menjadi dua. Dikatakan bahwa para pemimpin dari 4 resimen bajak laut kamu semuanya berada di puncak-puncak ganda Tuhan dan Raja. Hari ini, memang benar. Dalam hal ini, mari kirimkan kamu jalan. Mulut dingin Liu Feng Junhou memancarkan warna ganas di matanya. Kemudian dia melangkah keluar dari kereta. Saat dia melangkah keluar dari kereta, napas yang lebih mengerikan keluar darinya. Dalam nafas ini, langit berbintang bergoyang, dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Di sisinya, awalnya tergantung beberapa potongan kecil meteorit, sekarang dia menjadi bubuk. Dewa dan Raja adalah 3 kali lipat. Binatang buas dan Beagle berbisik, dan wajah mereka menunjukkan rasa perang yang kuat. Jika kamu hanya memiliki sarana ini, tetaplah hari ini dan bunuh. Minuman dingin Liu Feng Junhou melintasi langit berbintang, menuju binatang buas dan ingin membunuh. Liu Fenghu, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah mencapai 3 tingkat Tuhan dan Raja. Hari ini, kamulah yang mati. Di hadapan harimau Liu Feng 3 Dewa Raja, binatang buas itu tidak takut sama sekali. Dengan suara gemuruh, tubuhnya membengkak tajam, dan seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut lebat. Akhirnya, dia berubah menjadi monster raksasa dengan ketinggian beberapa ribu meter.
Ini adalah tubuh semua hewan, binatang aneh, sangat ganas. Mengaum. Raungan binatang buas, ledakan teror, memicu badai kosmik. Dewa dan Raja adalah 3 kali lipat. Seru Liu Feng Junho, sangat terkejut. Selalu dikatakan bahwa para pemimpin dari 4 resimen bajak laut semuanya berada di puncak-puncak ganda Senjun, yang berjarak 1 langkah dari rangkap 3 Senjun. Tanpa diduga, binatang buas itu bukan lagi kembaran Senjun, tetapi rangkap 3 Senjun. Gagak. Saat ini, tubuh Bige menjadi lebih gemuk, dan nafasnya juga naik dengan cepat, dan dia dengan cepat melewati batas Tuhan dan monarki dan mencapai alam lain. God King Triple, kultivasi Bige, juga mencapai Triple God King. Kali ini, wajah Liu Feng Junho berubah dengan liar, dan menjadi sangat jelek, tetapi juga luar biasa. Mudah untuk mengatakan jika semua binatang dan 1 orang menerobos, tetapi lebih besar juga menerobos, yang tidak normal. Selain itu, kali ini, keempat kelompok bajak laut tiba-tiba bergandengan tangan, yang membuat Liu Feng Junho mencium bau konspirasi. Liu Fenghu, kamu yang mati hari ini. Membunuh. Binatang buas dan yang lebih besar minum dan membunuh Pangeran Liu Feng. Jangan berpikir kamu bisa bertarung denganku jika kamu menembus 3 tingkat Tuhan dan Raja. Sudah kubilang, bahkan di alam yang sama, kekuatan bertarungnya berbeda. Liu Feng Junho segera tenang, mulut dingin, memegang belati kepala harimau, untuk membunuh binatang dan Big. Ledakan. Tabrakan yang mengerikan terjadi, dan serangan ketiga pria itu bertabrakan, memicu badai kosmik yang mengerikan. Bahkan orang kuat di Dewa dan Raja lain tidak berani terlalu dekat, mundur dan membuka jarak dari medan perang mereka. Potong Dewa Harimau. Setiap kali Liu Feng Junho memotong pedangnya, terdengar raungan harimau yang ganas. Kekuatannya sangat menakutkan. Ini adalah keterampilan rahasia yang mengerikan. Setelah lebih dari 10 gerakan pertempuran sengit antara kedua belah pihak, Pangeran Liu Feng menjadi semakin berani dalam perang. Dia sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan binatang buas dan Big. Liu Fenghu, yang juga Tianjiao dari halaman suci kerajaan Taixu sejak lama, memiliki kualifikasi untuk membangun sebuah keluarga di Taixu. Setelah pembentukan Liu Fenghu di wilayah Bintang Tianhun, kekuatannya terus berkembang. Dengan usahanya sendiri, Liu Fenghu telah menciptakan rumah Junho ini, dan kekuatannya secara alami kuat. Kamu tak terkalahkan. Orang-orang Liu Feng Junho minum, sangat bersemangat. Dan orang-orang dari resimen bajak laut itu jelek. Saat ini, keseimbangan kemenangan miring ke arah rumah Liu Feng Junho, tetapi saat ini, perubahan mendadak terjadi. Membunuh. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar teriakan pembunuhan yang nyaring. Pasukan besar datang dari arah itu dan bergegas ke rumah tentara Liu Feng Junho. Pemimpinnya, dengan janggut merah di wajahnya, adalah resimen bajak laut berjanggut merah. Bajak laut berjanggut merah, bagaimana mungkin? Ada apa? Apa yang terjadi pada bajak laut berjanggut merah? Rumah Liu Feng Junho dalam kekacauan. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan besar tiba-tiba akan keluar dari belakang mereka, dan mereka juga kelompok bajak laut berjanggut merah yang paling kuat. Oleh karena itu, ketika resimen bajak laut berjanggut merah tiba, mereka sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk bersiap. Susunan pertahanan. Untuk sesaat, darah terciprat kemana-mana, dan sejumlah besar orang terbunuh di rumah Liu Feng Junho. Bunuh semua sampah di rumah Liu Feng Junho. Membunuh mereka semua. Orang-orang dari resimen bajak laut berjanggut merah melolong kegirangan, melambaikan senjata, dan terus-menerus membunuh orang-orang di rumah Liu Feng Junho. Di sisi lain, melihat kelompok bajak laut berjanggut merah tiba-tiba terbunuh, orang-orang dari kelompok bajak laut buas dan kelompok bajak laut besar menjadi bersemangat, dan semangat mereka meningkat pesat. Mereka dan kelompok bajak laut berjanggut merah menyerang orang-orang di kediaman Liu Feng Junho. Rumah Liu Feng Junho sudah berada di atas angin, tapi sekarang, telah jatuh ke arah angin. Itu benar-benar pasif, dan sejumlah besar orang kuat telah jatuh. Secara khusus, janggut merah, pemimpin resimen bajak laut berjanggut merah, sangat kuat sehingga dia bahkan mencapai level dewa dan raja. Dia memegang pedang besar, setiap kali pedang dibuka, sejumlah besar orang kuat terbunuh. Akhirnya, dia membunuh medan perang Raja Dewa dan membunuh Raja Dewa di rumah Liu Feng Junho. Oh, sial. Hati Liu Feng Junho meraung liar dan sangat marah. Sampah, sekelompok sampah, kelompok sampah itu semuanya sampah. Liu Feng Junho meraung, dia memarahi. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya. Menurut prediksinya, Lu Ming dan yang lainnya akan pergi ke Vele Galaksi terlebih dahulu, dan menyiapkan barisan besar di sana. Jika mereka bertarung sampai mati, bagaimana mereka bisa memblokir grup bajak laut berjanggut merah selama beberapa hari?
Dia dapat menggunakan hari-hari ini untuk mengalahkan monster dan resimen bajak laut besar, lalu menyerang kelompok bajak laut lainnya satu persatu. Tapi sekarang, resimen bajak laut berjanggut merah telah terbunuh begitu cepat, yang tidak bisa dilawan sama sekali. Haha, Liu Fenghu, sepertinya kamu yang kalah hari ini. Hewan tertawa. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamulah yang mati hari ini. Harimau angin meraung, dan nafas di tubuhnya semakin mengerikan. Dia mengerahkan keahlian uniknya menekan bagian bawah kotak dan meluncurkan serangan gila. Untuk sesaat, binatang buas dan beagle ditindas dan mundur lagi dan lagi, dikalahkan sepenuhnya. Puff. 100 hewan secara tidak sengaja, tubuh tersapu oleh pisau kepala harimau, ada luka besar, darah DC, rasa sakit dari hewan yang melolong. Subscribe Penatua. Jenggot merah, datang untuk membantu kami, pertama selesaikan Liu Fenghu. Hewan-hewan mengaum. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Jika kalian berdua bergandengan tangan, mereka bukan saingan Liu Fenghu. Janggut merah mencibir, tetapi masih menuju angin harimau untuk membunuh. Sua. Jenggot merah memotong pedang, pedang besar melintasi langit, melintasi jarak ratusan juta mil, ke aliran angin harimau. Kapan? Liu Fenghu melawan dengan pisau, dan pedang itu bertabrakan satu sama lain. Gelombang suara teror meletus, dan pedang Qi menutupi sebagian besar langit berbintang. Semuanya adalah tiga dewa dan raja. Apa yang terjadi? Liu Fenghu terkejut. Sekarang, Bai Jun tidak dapat dipercaya telah mencapai level 3. Apakah ketiga orang ini mendapatkan semacam harta tertinggi pada saat yang bersamaan? Liu Fenghu, mati. Membunuh. Binatang buas, Big, dan janggut merah meraung dan membunuh harimau Liu Feng. Itu tidak cukup untukmu. Liu Fenghu mengaum dan mengayunkan pedangnya. Sejujurnya, Liu Fenghu sangat kuat. Dengan satu musuh dan tiga musuh, itu benar-benar memblokir pengepungan dari tiga tuan besar. Untuk sementara waktu, pertempuran itu tidak dapat dipisahkan. Namun, Liu Fenghu diblokir, tetapi anak buahnya tidak. Menghadapi serangan tiga kelompok perompak, orang-orang di rumah Liu Feng Junhou gagal dan jatuh. Brengsek. Liu Feng Junhou melihat ke mata, cemas di hati, jantung meneteskan darah. Bawahannya telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, dan dia ingin menjadikan ini sebagai dasar untuk menyerang istana surga di masa depan. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, itu adalah kerugian besar, belum lagi begitu banyak orang yang terbunuh berturut-turut. Sialan Luming, rumah meteor terkutuk. Banyak sampah. Harimau Liu Feng meraung di dalam hatinya dan menyalahkan Luming pada mereka. Hahaha, Liu Fenghu, lihat apakah kamu sedang terburu-buru. Bawahanmu akan segera mati, tetapi kamu dapat yakin bahwa kami akan segera mengirimmu untuk menemani mereka. Jenggot merah tertawa, merangsang aliran angin harimau, tetapi serangannya lebih ganas. Dalam sekejap mata, mereka bertarung sengit untuk ratusan jurus. Jangan berpikir kamu bisa membunuhku, mati untukku, mati. Mata harimau Liu Feng berwarna merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan infiltrasi. Formula harimau darah, darah membunuh dunia. Harimau Liu Feng meraung. Saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah yang menyilaukan, terutama pedang kepala harimau di tangannya yang aneh dan berwarna merah. Kapan? Sebuah pisau terpotong dan bertabrakan dengan pedang Redbeard. Tubuh Redbeard kaget dan langsung terbang keluar. Hati-hati, orang ini putus asa. Janggut merah berseru. Jika kamu memaksaku untuk menggunakan formula harimau berdarah, kamu akan mati. Harimau mengaum. Formula harimau darah adalah sejenis keterampilan rahasia putus asa yang dikendalikan oleh harimau Liu Feng. Itu tidak akan digunakan sampai benar-benar diperlukan. Karena gejala sisa yang sangat besar, akan sangat sakit setelah menggunakannya. Butuh waktu lama dan menghabiskan banyak tian cai di bawah untuk pulih. Hanya ketika kamu mencoba yang terbaik, kamu dapat menggunakannya. Sekarang, saatnya untuk bertarung. Menampilkan formula harimau berdarah, kekuatan aliran angin harimau melonjak. Setelah dia mengalahkan janggut merahnya, dia berbalik arah dan membunuh semua hewan. Cahaya pedang merah darah menerangi langit berbintang. Terkejut, binatang buas itu mundur dengan cepat, tetapi sudah terlambat, dan satu kaki dipotong dan terbang jauh. Kemudian, harimau Liu Feng membunuh Big lagi, dan Big dikalahkan dan mundur setelah terluka. Dalam sekejap mata, Liu Feng memukul mundur dan melukai ketiga orang kuat itu. Bergandengan tangan, jangan bubar. Jenggot merah meraung dan datang ke sisi binatang buas dan lebih besar. Ketiga orang itu berkumpul untuk melawan harimau angin. Namun, harimau Liu Feng di negara bagian ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka bertiga berkumpul, mereka tidak terkalahkan.
Mereka terpaksa jatuh melawan arah angin dan mundur lagi dan lagi. Segera setelah itu, mereka bertiga terluka, dan lukanya semakin parah. Kembali dulu, jangan lawan dia dulu. Dia telah melakukan beberapa seni rahasia, dan pasti ada efek sampingnya. Kita akan menghindari keunggulannya untuk saat ini, dan kemudian kita akan membunuhnya kembali nanti. Janggut Merah berbicara kepada binatang buas dan Beagle. Bagus, kembali dulu. Beast dan Beagle sama-sama mengangguk. Tidak bijaksana bertarung dengan Liu Feng Tiger sekarang. Lebih baik untuk menghindari tepi untuk sementara waktu. Ketika waktu keterampilan rahasia harimau Liu Feng berakhir, belum terlambat untuk membunuhnya. Ketika dandang. Mereka berbisik kepada bawahan mereka. Tiba-tiba, suara bel terdengar di 3 resimen bajak laut, yang merupakan seruan untuk mundur. 3 resimen bajak laut, bertemu dan mundur. Pasukan rumah Liu Feng Junhou berada dalam posisi lemah dan tidak berani mengejar mereka. Bai Shou, Big, dan Janggut Merah bergandengan tangan untuk memblokir gerakan Liu Fenghu dan mundur ke belakang. Harimau Liu Feng ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berani. Formula harimau darahnya juga punya waktu. Jika dia mengejar dan tidak membunuh pihak lain setelah beberapa waktu, dia akan mati. Dia tidak yakin, dia juga tidak mengejarnya. Dia hanya bisa menyaksikan 3 kelompok bajak laut menghilang di langit berbintang. Hitung korbannya. Harimau angin yang mengalir mengaum. Tak lama kemudian, jumlah korban keluar, hasilnya membuat mata harimau Liu Feng merah. Kali ini, kehilangan rumah Liu Feng Junhou terlalu besar. Bahkan Raja Dewa kehilangan 2 patung, belum lagi keberadaan negara Raja Dewa. Kekalahan itu bahkan lebih menakjubkan. Rumah Liu Feng Junhou, kali ini kehilangan vitalitas yang besar. Aku tidak tahu berapa tahun untuk pulih. Bukankah seseorang memata-matai galaksi dan memanggil orang-orang itu kembali? Aku ingin tahu apa yang terjadi di galaksi. Harimau angin yang mengalir mengaum. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang dengan tergesa-gesa. Orang-orang ini dikirim oleh Liu Fenghu untuk memantau Luming dan lainnya di galaksi Vele. Galaksi Vele, Luming dan yang lainnya langsung mundur dan membiarkan bajak laut berjanggut merah memasuki pedalaman. Mereka secara alami tahu bahwa mereka terkejut dan ingin melapor ke harimau Liu Feng. Namun, orang-orang dari resimen bajak laut berjanggut merah lebih cepat. Mereka mengambil susunan transmisi skala besar dan langsung membunuh rumah Liu Feng Junhou. Beberapa penjaga sedang dalam perjalanan dengan tergesa-gesa. Mereka tiba di sini hanya setelah perang berakhir. Hari sudah larut. Katakan, ada apa dengan galaksi musik terbang? Mengapa resimen bajak laut berjanggut merah datang ke sini begitu cepat? Apakah rumah besar Qianlong, rumah Meteor, dan rumah besar Qianyu telah dihancurkan? Wajah Liu Fenghu sangat suram. Dikhianati, rumah Qianlong dikhianati. Aku tidak tahu mengapa. Semua pemerintah lain mengikuti perintah rumah Qianlong. Mereka sama sekali tidak menghentikan kelompok bajak laut berjanggut merah. Mereka mundur secara langsung dan membiarkan orang-orang dari bajak laut janggut merah rombongan masuk. Salah satunya dilaporkan. Apa? Liu Fenghu tiba-tiba berdiri, tubuhnya mengeluarkan nafas yang keras, seperti gunung berapi, membunuh langit. Rumah Qianlong, Luming, berani mengkhianatiku, dan berbaring di belakang, mencari kematian, mencari kematian. Harimau Liu Feng membuat raungan yang mengerikan, membunuh pikiran seperti air pasang, dan suaranya sangat dingin. Di pinggir, orang lain diam dan tidak berani berkata apa-apa. Mereka yang datang akan memanggil kembali Mansion Qianlong dan Mansion Meteor. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Perintah Liu Fenghu, wajahnya sangat ganas, dan dia ingin mencabik-cabik Luming. Subscribe Penatua. Liu Fenghu mengerti bahwa kali ini, dia adalah Yin oleh Luming Yin. Pihak lain sengaja tidak menghentikan grup bajak laut janggut merah, tetapi langsung membiarkan grup bajak laut jenggot merah masuk, menyebabkan kerugian besar baginya. Niat awalnya adalah memanfaatkan grup bajak laut berjanggut merah untuk menyingkirkan Luming dan yang lainnya. Luming akan berjuang keras untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa dia memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Di satu sisi, dapat menyingkirkan Luming dan yang lainnya, di sisi lain, dapat memblokir grup bajak laut jenggot merah untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luming begitu berani sehingga dia berani membiarkan bajak laut berjanggut merah itu masuk secara langsung. Luming, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Harimau angin yang mengalir itu ganas. Beberapa hal di luar dugaan Liu Fenghu, tidak lama kemudian, Luming dan yang lainnya, tiba-tiba datang, tidak melawan. Sebuah alun-alun besar, harimau Liu Feng duduk di atasnya, menghadap ke Luming. Di bawah ini adalah kepala pemerintahan. Kali ini, Liu Fenghu tidak hanya memanggil Luming dan keluarganya, tetapi juga para pemimpin pemerintahan lainnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Luming dan membangun prestise di depan mereka.
Luming, beraninya kamu mengkhianati ziarah suci dan melarikan diri tanpa pertempuran. Harimau Liu Feng duduk di atas, dan suaranya yang dingin keluar. Dia menatap Luming dengan mata dingin, berharap membuat Luming frustrasi. Karena Luming dia kehilangan begitu banyak. Kejahatan apa? Luming terkekeh menghina dan berkata, Liu Feng Harimau, kamu mengirim kami untuk menjaga wilayah bintang Vele dan melawan bajak laut berjanggut merah. Itu berarti membiarkan kami mati. Aku akan sangat bodoh dan mati sia-sia. Berjuang untuk haji, meskipun kamu mati. Jika kamu bertindak seperti ini, kamu pantas mati. Harimau angin yang mengalir mengaum. Luming, kamu masih tidak berlutut dan mengaku bersalah. Di satu sisi, Liu Fengqiao juga meraung. Saat aku memusnahkan 4 resimen bajak laut besar, aku akan bisa menangkalnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Luming membawa kedua tangan, mulut ringan, tidak memberikan wajah harimau Liu Feng. Bunuh 4 kelompok bajak laut, hahaha. Terserah kamu, konyol, sombong, dan cuek. Kali ini, kamu harus menghukum dengan keras. Ayo, kalahkan Luming. Harimau angin yang mengalir mengaum. Tiba-tiba, 9 dari kalian beberapa master memegang rantai, terbang menuju Luming. Aku pikir siapa yang berani. Sesosok, muncul di depan Luming, dipenuhi dengan nafas yang kuat. Jenderal Qianyu. Ini mengejutkan kepala prefektur lain. Jenderal Qianyu gila untuk bertarung melawan harimau Liu Feng demi Luming. Qianyu, aku mendengar bahwa kamu telah berlindung di Luming. Haha, kamu adalah Tuhan yang telah berlindung pada generasi yang lebih muda. Sepertinya dia memiliki beberapa keterampilan, jadi aku akan membawanya bersamamu. Liu Fenghu minum dengan dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, beberapa orang kuat keluar untuk menekan Jenderal Qianyu dan menjatuhkan Luming. Namun, di samping Luming, beberapa kera dan panglima perang keluar dan menghalangi Luming seperti gunung. Secara alami, mereka adalah yang kuat di alam Senjun. Pemerintah lainnya, tuangkan udara sejuk. Sungguh menakjubkan bahwa ada begitu banyak master yang kuat di bawah Luming. Murid Liu Fenghu menyusut, dan kemudian mencibir, ada banyak tuan. Tidak heran mereka bisa menang atas Qianyu. Tetapi dengan orang-orang ini, mereka ingin melawanku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Liu Fenghu perlahan bangkit, napas teror, mekar dari tubuhnya. Senjun Triple, terlalu kuat. Itu terlalu kuat dari milik Senjun. Kamu dapat membunuh Senjun biasa dengan melambaikan tangan. Meskipun Luming memiliki beberapa bawahan di kerajaan Tuhan, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Tanpa pria yang kuat di levelnya, semuanya sia-sia. Ayah, jangan bunuh dia. Jika kamu menghapusnya, aku akan membuatnya lebih buruk dari kematian, dan berani memperlakukanku seperti itu. Liu Fengqiao mengaum dan terlihat ganas. Awalnya, dia dianiaya oleh Luming, dan dia meminta Luming untuk membayarnya 100 kali lipat. Yah, aku tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Liu Fenghu juga berbicara dengan dingin. Kemudian dia menginjak kehampaan dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, dia mendatangi Luming tidak jauh dari tubuhnya, dan menempelkan tangannya ke Luming. Kecepatannya cepat hingga ekstrim, dan bahkan beberapa panglima perang kera lainnya yang berada di alam para dewa dan raja belum respons. Namun, meski mereka bereaksi, mereka tidak akan khawatir, karena kera itu berada tepat di samping Luming. Ketika telapak tangan harimau Liu Feng ingin menggenggam Luming, tangan besarnya yang berbulu menjangkau dan meraih pergelangan tangan harimau Liu Feng. Kemudian, tangan harimau Liu Feng tidak bisa bergerak lagi. Tidak peduli bagaimana macan angin itu pecah, ia tetap tidak bisa bergerak. Kamu. Liu Fenghu menatap kera, benar-benar bingung, dan matanya luar biasa. Namun, dia tidak bisa bergerak dari telapak kera, tapi dia tidak bisa bergerak dari pergelangan tangannya. Kekuatan macam apa ini? Hatinya bergetar memikirkan hal itu. Namun, orang lain tidak tahu cerita di dalamnya. Mereka penasaran melihat harimau Liu Feng seolah-olah mereka ada di sana. Aneh, kenapa kamu tidak terus bertarung? Biarkan dirimu ditangkap oleh prajurit kera itu. Ya, aneh. Beberapa orang membicarakannya. Ayah, ayo singkirkan bocah itu. Soalnya, bocah itu ketakutan konyol. Saat ini, Liu Fengqiao masih berteriak. Liu Fenghu hampir menangis. Dia berbalik dan meraung, diam untukku. Ekspresi Liu Fengqiao tiba-tiba kaku di sana, Leng-Leng memandangi aliran angin harimau, sebuah lingkaran wajah yang kacau, tidak mengerti mengapa aliran angin harimau mengaum padanya. Ekspresi orang lain serupa, tetapi juga wajah bingung. Setelah mengaum Liu Fengqiao, Liu Fenghu melihat kembali ke kera, mengeluarkan senyum yang lebih buruk daripada menangis di wajahnya, dan berkata, pendahulu, kesalahpahaman, Kata-kata Liu Fenghu tidak selesai, dia berteriak,
karena kera dari kekuatan yang tiba-tiba, tulang pergelangan tangannya langsung terjepit patah. Kemudian, kera dari ayunan yang kuat, ayunan angin macan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Tanah bergetar hebat dan terus-menerus pecah. Ada retakan sepanjang puluhan juta mil, yang tersebar di tanah seperti sarang laba-laba. Untungnya, ini hanyalah bintang sumber daya, bukan planet kehidupan, atau akan menimbulkan bencana. Macan angin menjerit, bertatakan di tanah, kejang-kejang, meludahkan darah di mulutnya, itu benar-benar menyedihkan. Diam. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang menatap kera, dan kemudian pada harimau angin yang mengalir seperti anjing mati. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Beberapa orang mengira mereka sedang bermimpi. Liu Fenghu, seorang pangeran dan markis dari rumah Junho, adalah karakter rangkap 3 dari Tuhan dan Raja. Di depan kera, dia telah dianiaya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuat kera ini? Memikirkan hal ini, banyak orang menarik napas. Bahkan Master Mansion Meteor yang telah bergabung dengan Luming, Jenderal Qianyu dan yang lainnya juga terpana. 3354. Pada awalnya, Luming hanyalah klan perang kera Ming yang mengirimkan duel Shenjun, dan menekan Jenderal Qianyu dan lainnya. Mereka mengira duet Shenjun adalah orang terkuat di bawah komando Luming. Namun, sekarang kera memberitahu mereka bahwa mereka masih meremehkan Luming. Aku tidak tahu mengapa, Jenderal Qianyu sangat senang sekarang. Awalnya, dia dipaksa oleh Luming untuk bersumpah setia kepada Luming selamanya, tetapi masih ada beberapa yang tidak mau melakukannya. Sekarang, melihat kera dari tangannya, jejak kengganan telah hilang. Apakah kamu tidak melihat bahwa bahkan Liu Feng Junho begitu sengsara? Itu tidak normal baginya untuk ditekan. Di antara orang-orang, hal yang paling mengerikan adalah Liu Fengqiao. Matanya hampir memelototinya, yang tidak bisa dipercaya. Kemudian dia gemetar dan terus gemetar, yang menakutkan. Sua. Saat ini, Luming melangkah keluar dan berjalan menuju Liu Fengqiao. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Fengqiao meraung ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Bunuh kamu? Tentu saja. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Fengqiao sangat membencinya. Bahkan jika dia ingin menyerah, Luming menolak. Hanya dengan membunuhnya dia bisa menghilangkan masalah masa depannya. Liu Fengqiao terkejut, tapi dia mundur lagi, dan wajahnya pucat. Seseorang, hentikan dia, lindungi aku. Angin mengaum. Namun, tidak ada yang melakukannya di rumah Liu Feng Junho, dan tidak ada orang kuat lainnya di kerajaan Tuhan. Kera dari kekuatan terlalu kuat, mengangkat tangannya untuk menekan Liu Feng Junho, kekuatan melawan langit, jika mereka melakukannya, hanya jalan buntu. Siapa yang mau membantu Liu Fengqiao? Kecepatan Lu Xiaofeng lebih buruk daripada senjata Lu Xiao. Namun, kekuatan Lu Xiaofeng jauh darinya. Tombak itu seperti gunung, menekan ke arah angin. Liu Fengqiao tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia langsung ditekan. Dia ditekan ke tanah oleh tombak dan memuntahkan darah. Tidak, biarkan kami pergi. Kami bersedia menyerah. Saat ini, harimau angin yang mengalir meraung. Pada saat kritis, dia memilih untuk menyerah. Dia mengaum di dalam hatinya. Dia berencana untuk menyerah kepada Luming, menstabilkan Luming, dan kemudian pindah ke Taixu Chengdu untuk menyelamatkan tentara dan menyingkirkan Luming. Rumah Liu Feng Junho, orang lain bisa menyerah, tetapi ayah dan anakmu tidak bisa, kirim dia ke jalan dulu. Luming berbicara dengan dingin, dan tombak itu terkejut dan tertusuk. Oh! Alis Liu Fengqiao ditusuk oleh tombak dan dipaku ke tanah. Tidak. Harimau Liu Feng meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan kekuatan sihir, dan tubuhnya menunjukkan warna merah yang menyilaukan. Dia putus asa, membakar segalanya, mencoba membunuh Luming. Tetapi, kera dari kaki, harimau angin baru saja meledak, seperti balon yang ditusuk pada umumnya, menghilang tanpa jejak. Dia berteriak, berderak di sekujur tubuhnya. Aku tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Banyak orang mengeluh bahwa kera itu terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana angin harimau pecah, itu tidak akan membantu. Saat ini, harimau Liu Feng setengah mati. Singkirkan dia. Luming memberi perintah. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, kera itu meledak dari tinjunya, dan tanah bergetar hebat. Seluruh manusia harimau Liu Feng meledak sepenuhnya dan berubah menjadi abu terbang. Banyak orang menarik napas dingin. Penguasa wilayah bintang campuran, generasi pangeran, terbunuh seperti ini. Liu Feng Junho, mata beberapa orang berkedip, tubuh perlahan mundur, ingin pergi dari sini. Apakah aku membiarkanmu pergi? Mata Luming seperti listrik, menyapu orang-orang itu. Tubuh orang-orang itu kaku dan tidak berani bergerak.
Luming, tidak, Tuan Lu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dari awal sampai akhir, ayah dan anak Liu Fenghu yang ingin mengincarmu. Jalan Tuhan dan Raja Rumah Liu Feng Junhou. Jadi kamu masih hidup, tapi bukan berarti kamu bisa pergi. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu inginkan? Tanya Raja. Ini sangat sederhana, bersumpah demi asal-usul kehidupan, setialah padaku. Lu Mingdao. Bersumpah dengan asal-usul kehidupan. Wajah semua orang berubah dengan liar. Ya, sekarang aku akan membiarkan kalian semua bersumpah setia kepadaku dengan asal-usul hidupmu. Jika kamu menolak, bunuh aku. Luming membuka mulutnya dan penuh dengan semangat membunuh. Kera dari tubuh, mengeluarkan nafas teror, seperti Tian Wei yang luas, menyelimuti langit berbintang ini, menyelimuti semua orang. Semua orang berkeringat dingin DC, mereka tidak ragu, jika mereka tidak setuju, akan berasal dari guntur kera. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang selamat dari sambaran petir. Mati atau menyerah. Tak perlu dikatakan, setiap orang secara alami memilih untuk menyerah. Akhirnya, semua orang di tempat kejadian bersumpah setia kepada Luming. Dengan cara ini, semua pemerintahan wilayah bintang Tianhun, besar dan kecil, dikendalikan oleh Luming. Meskipun Luming masih merupakan rumah perwira militer, kekuatan dan wilayah yang dikuasai oleh Luming sebanding dengan rumah Junhou. Tuan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Keempat resimen bajak laut akan segera menyerang. Seseorang bertanya. Ini sangat sederhana. Hapus semua pertahanan di tempat lain, dan kemudian kami bertarung di dalam. Harimau Liu Feng terluka, dan kami menunggu 4 kelompok bajak laut utama untuk mengambil umpan. Lu Mingdao. Rencananya sangat sederhana, tunggu 4 kelompok bajak laut bergandengan tangan untuk membunuh, lalu satu pot. Ya. Semua orang tunduk pada perintahnya. Ada kera di sini. Mereka sangat yakin bahwa keempat kelompok bajak laut itu hanya mencari kematian. Segera, orang-orang mulai mendekorasi. Beberapa dari mereka kembali ke tempat mereka menjaga, dan membawa orang-orang kuat dari setiap rumah besar ke Luming. Kekuatan semua pemerintah datang bersama-sama. Kemudian ternyata mereka berkelahi di dalam dan harimau Liu Feng terluka. Benar saja, setelah mendengar berita itu, keempat kelompok perompak berkumpul bersama dan dengan ganas membunuh Luming di pihak mereka. Hampir 100 kapal perang besar, menutupi langit dan bumi, berpacu dari langit berbintang yang jauh dan meraung keras. Ini hampir 100 kapal yang kuat. Mempersiapkan. Di tengah kerumunan, suara Luming keluar. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, bentuk tubuh daerah ini berkelap-kelip, dan orang-orang pemerintah bekerja sama satu sama lain untuk membentuk barisan pertahanan yang sangat besar. Di salah satu kapal perang, para pemimpin dari 4 resimen perompak berkumpul untuk menonton dari kejauhan. Setelah melihat Luming dan formasi mereka, janggut merah mencibir dan berkata, apakah menurut kamu barisan pertahanan berikutnya dapat menghalangi kita? Itu naif. Kapal perang menyerang dan menghancurkan formasi mereka. Ayo pergi. Beberapa pemimpin lainnya memberi perintah satu demi satu. Bersenandung. Ratusan kapal perang, sedikit bergetar, dipenuhi rune terang, dan kemudian seberkas cahaya, meledak, meraung ke daratan. Namun, kekuatan pertahanan barisan Luming juga sangat luar biasa. Lapisan cahaya menutupinya, dan sinar itu membombardir topeng, dan semuanya terhalang. Topeng bergetar dan tidak pecah. 3355. Terus serang. Jenggot merah meraung, dan pada saat yang sama, binatang buas, beagle, dan bajak laut berambut hijau semuanya memberi perintah untuk terus menyerang. Tiba-tiba, terdengar raungan yang mengejutkan, dan sebuah kapal perang di ujung kanan mereka tiba-tiba meledak seperti kembang api yang indah. Para perompak di kapal perang itu menjerit dan kemudian terbakar menjadi abu. Pemimpin dari 4 resimen bajak laut menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Janggut merah meraung, karena kapal perang yang meledak adalah miliknya. Diserang, diserang. Teriak seseorang. Ledakan. Saat berikutnya, kapal perang lain meledak, dan api berkobar di langit, seperti bintang yang meledak. Kapal perang, terbang keluar dari bayang-bayang, tapi tidak jauh, dalam kekuatan penghancur abu. Di kapal perang, aku tidak tahu berapa banyak perompak bintang, banyak dari mereka yang kuat, tetapi dalam waktu singkat, semuanya jatuh. Di langit berbintang yang jauh, sepotong besar batu bayangan digantung di atas kepala Luming, merekam semua ini. Ini semua kredit, jangan lewatkan. Siapa ini? Kali ini giliran binatang buas yang mengolong, karena kapal perang yang baru saja pecah adalah miliknya. Keluar dari api. Seseorang berteriak.
Keempat resimen bajak laut melihat bersama dan melihat sosok tinggi dan kekar di kapal perang yang baru saja dihancurkan. Ini adalah kera, besar, dengan taring dan amarahnya, seperti laut dalam. Kera ini, tentu saja, adalah pejuang kera yang hebat. Kera dari tampilan taktik hantu, menjadi kera raksasa, langsung dibunuh ke dalam 4 kapal perang resimen perompak, meledakkan 2 kapal perang secara berurutan. Api, bunuh dia. Jenggot merah meraung. Beberapa kapal perang berbalik dan rune berputar-putar di sekitar mereka untuk menyerang kera, tetapi kera itu menghilang dari posisi semula dalam sekejap. Tidak baik. Jenggot merah dan yang lainnya meraung di hati mereka. Saat berikutnya, kapal perang lain meledak. Jelas, kapal perang itu diledakkan oleh kera. Ledakan, ledakan. Selanjutnya, ledakan terus menyebar, kapal perang meledak satu persatu, seperti kembang api yang indah. Tak lama kemudian, belasan kapal perang meledak. Kembali, kapal perang kembali, orang-orang keluar dan bunuh dia. Jenggot merah, binatang buas, dan lainnya mengaum. Ledakan. Kapal perang lainnya, mundur dengan cepat, dan kemudian dari kapal perang, terbang keluar dari sosok yang padat. Mereka akan membunuh kera dalam jumlah banyak. Kali ini, keempat resimen bajak laut bergandengan tangan, dan para ahli itu seperti awan. Bahkan jika mereka yang kuat di kerajaan Tuhan, jumlahnya lebih dari selusin. Wah, wah. Cahaya pelangi di seluruh langit melintasi langit berbintang dan membunuh kera. Tidak hanya itu, para pemimpin dari 4 resimen perompak juga bergerak, terbang keluar dari kapal perang, dan bergegas menuju kera. Kelilingi dia, aku akan membuatnya frustrasi. Jenggot merah meraung. Mereka sangat percaya diri. Kali ini, para pemimpin dari 4 resimen bajak laut semuanya mendapat kesempatan bertemu dan mencapai terobosan dalam kultivasi mereka dan mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Di alam semesta campuran, mereka percaya diri. Melihat sosok yang padat, kera malah berhenti. Segera, sosok padat dari kera dikelilingi. Serang bersama, bunuh dia. Jenggot merah meraung. Membunuh. Membunuh. Banyak orang mengaum, meledakkan serangan, cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, menuju kera dari pemboman untuk membunuh. Pada saat ini, kera itu keluar dari tubuhnya, seperti hantu, langsung menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya dan terbunuh di satu sisi. Tiba-tiba, jeritan, percikan darah, potongan besar perompak bintang terbunuh. Kera dari terlalu kuat, satu pukulan acak, ada tinju besar yang tak tertandingi, menghancurkan banyak bajak laut. Pukulan apapun dapat meledakkan sebuah planet. Para perompak ini berkumpul bersama, dan mereka hanya mencari kematian. Area perompak yang luas, terus meledak, seluruh langit berbintang, dipenuhi darah. Apapun jenis kultivasinya, tidak peduli apakah itu negara Raja Dewa atau negara Raja Dewa, hasilnya sama. Kamu dapat menghancurkan tinju kamu dan mati. Bagaimana mungkin? Pemimpin dari 4 resimen bajak laut, melihat pemandangan ini, menggigil dan menjadi pucat, tidak bisa dipercaya. Yang kuat di negara bagian Senjun semuanya terbunuh oleh satu pukulan, tanpa perlawanan apapun. Kekuatan apa ini? Kekuatan seperti itu sama sekali tidak bisa mereka tolak. Mundur. Para pemimpin dari 4 resimen perompak menabuh genderang mundur dan meraung mundur. Tapi bagaimana kera bisa membiarkan mereka kembali? Kera itu menghilang dari tempat asalnya dan muncul tepat di depan keempat pemimpin di saat berikutnya. Keempat pria berjanggut merah itu berhenti dengan tergesa-gesa, wajah mereka pucat. Karena kamu di sini, tetaplah. Kera berbicara dari ketidakpedulian. Tidak mudah untuk tetap bersama kita. Ayo bunuh dia bersama. Ayo pergi. Jenggot merah dan orang lain minum, menunjukkan warna ganas, kekuatan yang kuat, semuanya meledak. Semuanya adalah kultivasi rangkap 3 dari Tuhan dan Raja. 4 orang bergandengan tangan untuk menyerang gerakan terkuat, 4 serangan mengerikan, menuju kera dari pengeboman dan membunuh, ke kera dari ledakan. Namun, kera dari telapak tangan, seperti pisau, terbelah horizontal, semburan cahaya hitam, langsung mematahkan serangan ke-4 orang itu. Sedikit kerja. Kera berbicara dari cahaya. Bagaimana mungkin? Lebih dari 4 dewa dan raja. 4 berjanggut merah terkejut tak terkira. Apa yang bisa menghentikan mereka untuk menyerang dengan begitu mudah bukanlah 3 kali lipat dari Raja Dewa, tetapi 4 kali lipat dari Raja Dewa, bahkan ke atas. Keberadaan seperti itu benar-benar di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Membubarkan. Jenggot merah meraung, berubah menjadi pelangi, dan bergegas ke suatu arah. 3 lainnya juga. 4 orang melarikan diri dari 4 arah yang berbeda, dan 1 dapat melarikan diri. Adapun siapa yang bisa melarikan diri, itu tergantung keberuntungan. Di tanganku, Naif ingin melarikan diri.
Kera dari suara dingin, lalu sebuah tangan, telapak tangan besar yang tak tertandingi, ke arah depan untuk meraih janggut merah, dengan kecepatan ekstrim, menutupi janggut merah. Janggut merah meraung ngeri, menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba memblokirnya, tetapi tidak ada yang membantu. Telapak tangan ditekan, janggut merah menjerit, tubuh langsung terbuka, bentuk dan jiwa hancur. Pada saat yang sama membunuh janggut merah, kera itu melangkah keluar dari satu kaki. Tiba-tiba, sebuah kaki raksasa muncul di langit berbintang dan melangkah ke arah rambut hijau itu. Rambut hijau juga melangkah ke jejak janggut merah, diinjak-injak sampai mati oleh kera. God King Triple, di depan kera dari, tanpa perlawanan sedikitpun. Setelah membunuh dua pemimpin resimen bajak laut berturut-turut, kera itu tidak pernah berhenti. Tubuhnya bergoyang, dan dia muncul di depan Big dengan sebuah pukulan, yang membuatnya mati. 3 dari pemimpin dari 4 resimen bajak laut tewas dalam sekejap, hanya menyisakan 1 binatang buas. Aku hampir ingin menyerah dari binatang itu. Menolak untuk menyerah, seluruh pasukan akan menyerang dan memusnahkan bajak laut. Luming dingin dan dingin. 3356. Luming menolak untuk menyerah. Bajak laut antar bintang ini melakukan segala macam kejahatan. Tangan semua orang berlumuran darah. Tak satu pun dari mereka yang tidak bersalah dan harus dibunuh. Terlebih lagi, jika kamu membunuh para perompak ini, kamu bisa mendapatkan pujian. Mengapa Luming harus membiarkan mereka pergi? Luming memberi perintah, dan seluruh pasukan menyerang. Membunuh. Suara pembunuhan itu seperti deru gunung dan laut. Di sisi Luming, kapal perang terbang keluar dan membunuh kapal perang para perompak. Dan kera dari, juga memiliki tangan, pukulan, tubuh besar binatang itu hancur berkeping-keping, darah tumpah ke langit. Setelah membunuh semua jenis binatang buas, kera itu mengeluarkan rune padat dari tubuhnya, yang merupakan susunan transmisi. Semua orang kuat di kerajaan Tuhan dapat mengukir susunan transmisi di tubuh mereka, yang dapat ditransmisikan secara langsung. Sua, kera dari tubuh menghilang, saat berikutnya, muncul di bajak laut di belakang kapal perang, menghalangi mundurnya mereka. Bunuh aku. Kera dari minuman dingin, kedua tinju terus berayun, satu demi satu segel tinju besar, membombardir kapal perang ini. Dengan setiap pukulan, sebuah kapal perang meledak. Dalam sekejap, lebih dari 20 kapal perang meledak. Kera dari, kasihanilah, bunuh saja bajak laut, jangan hancurkan kapal perang. Luming dengan cepat berkomunikasi dengan kera. Masing-masing kapal perang ini panjangnya setidaknya beberapa ratus ribu mil, dan yang besar panjangnya 1 juta mil. Untuk membangunnya, diperlukan bahan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali mereka dihancurkan seperti ini. Daging Luming sakit. Dia ingin berkembang di masa depan. Kapal perang ini semuanya berguna. Ape mengangguk, tidak terlalu kejam, hanya menghentikan kapal perang, tidak membiarkan mereka lari. Setelah beberapa saat, Luming memimpin pasukan untuk membunuh mereka dan mengepung kapal perang. Bunuh. Dengan lambaian tangannya, Luming, sejumlah besar ahli, terbang keluar dari kapal perang, membunuh kapal perang pihak lain, menghancurkan pertahanan kapal perang, menyerbu masuk, dan melancarkan perang di kapal perang. Baru saja, dia dibunuh oleh kera. Banyak ahli dibunuh oleh 4 resimen bajak laut, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Dan Luming, tuannya seperti awan. Ada lebih dari 10 panglima perang kera yang dibawa oleh Luming. Selain itu, kuatnya rumah Liu Feng Junhou dan rumah jenderal lainnya. Jumlah total Senjun lebih dari 20, yang sepenuhnya menekan grup bajak laut antar bintang. Di grup bajak laut Starcraft, setiap kapal perang memiliki pertempuran sengit, tetapi Luming lebih unggul. Kera itu tidak terus menyerang, tetapi berdiri di langit berbintang, matanya seperti listrik, seolah memindai sesuatu. Jika kamu ingin pergi, keluarlah dari sini. Tiba-tiba, kera dari minuman besar, hingga kekosongan tertentu keluar. Kekosongan bergetar dengan liar dan terjadi ledakan besar. Kemudian, sesosok muncul dari udara tipis. Ini adalah bajak laut antar bintang dengan rune di sekujur tubuhnya. Jelas, ini adalah bajak laut bintang di kerajaan Tuhan. Dia ingin meluncurkan susunan teleportasi untuk melarikan diri, dan dipaksa keluar oleh kera. Saat ini, wajah bajak laut bintang itu penuh dengan kepanikan, meludahkan darah di mulutnya dan mundur. Namun, di depan kera, dia rapuh seperti bayi. Ledakan. Kera dari ledakan tinju, Raja Bajak Laut Bintang, terbunuh. Setelah membunuh perompak bintang, kera terus memindai dari matanya. Dia tinggal di sini untuk mencegah para perompak melarikan diri. Segera setelah itu, kera dari tembakan lagi, pukulan ke dalam kehampaan, ingin melarikan diri dari Raja Bajak Laut Starcraft. Perang ini,
kera dari adanya intervensi yang mengerikan ini, tidak ada ketegangan. Di hadapan keberadaan seperti ini, jumlah orang tidak ada artinya, dan hasilnya sudah lama hancur. Perang berlangsung setengah hari. Setelah setengah hari, pertempuran antar kapal perang berhenti perlahan. Sebagian besar perompak StarCraft telah terbunuh, hanya beberapa dari mereka yang masih berjuang dalam situasi putus asa, tetapi itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Setengah hari kemudian, semua kapal perang menjadi tenang. Kepala prefektur, serta orang kuat di wilayah Senjun, datang untuk melaporkan berita tersebut ke Luming. Itu hilang. Dalam perang ini, kelompok bajak laut bintang 4 hancur total. Semua kepala rumah pemerintah menunjukkan ekspresi heran di mata mereka. 4 resimen bajak laut di wilayah bintang campuran telah beroperasi di wilayah bintang campuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, mereka semua musnah kali ini. Tentu saja, ini juga merupakan serangan gabungan dari kelompok bajak laut bintang 4, yang akan memberi Luming kesempatan seperti itu. Dulu, 4 kelompok bajak laut StarCraft berkeliaran dan merampok di mana-mana dan tidak memiliki tempat tetap. Bahkan jika yang lebih kuat datang, sulit untuk memusnahkan mereka. Itu sebabnya bajak laut bintang 4 bertahan begitu lama. Tuan, tangkap beberapa orang barbar. Saat ini, beberapa kera dan panglima perang datang ke tempat kejadian, membawa beberapa makhluk kekar di tangan mereka. Makhluk semacam ini, Luming, pernah terlihat di tambang emas Heiyu. Itu adalah orang barbar yang berperang melawan Taiksu Sengchao sepanjang tahun. Orang barbar. Luming terlihat sedikit terkejut. Orang barbar, bagaimana mereka bisa berada di bajak laut StarCraft? Kali ini, keempat kelompok bajak laut tiba-tiba bergabung untuk menyerang rumah Taiksu Sengchao, dan prestasi keempat pemimpin semuanya telah berhasil diterobos. Apakah orang barbar yang mendorong mereka ke belakang? Luming tergerak. Ini sangat mungkin, jika tidak, sulit untuk menjelaskan semua ini. Kali ini, apakah kalian orang barbar mendorong bajak laut untuk menyerang kami? Luming melirik beberapa orang barbar dan bertanya. Ya, bagaimana jika kamu tahu? Sudah kubilang, ziarah suci Taiksu cepat atau lambat akan dihancurkan oleh orang barbarku, dan kamu akan mati. Salah satu orang barbar berkata dengan dingin, menatap Luming dengan ganas. Itu benar. Mata Luming bergerak. Apa tujuan orang barbar? Tuan, bagaimana kamu menghadapi orang barbar ini? Tanya prajurit kera. Dibunuh, tentu saja. Luming melambaikan tangannya. Setelah membunuh beberapa orang barbar, mereka mulai menghitung medan perang dan menghitung korban. Meskipun bajak laut StarCraft benar-benar musnah dalam perang barusan, mereka juga menderita beberapa kerusakan, tetapi itu tidak besar, dan itu masih dalam lingkup penerimaan Luming. Tidak ada kerugian bagi kera utama dan panglima perang. Sebagian besar orang yang tewas dalam perang berasal dari prefektur lain. Setelah selesai, mereka semua mengarahkan kapal perang mereka kembali ke bintang Qianlong. Selanjutnya, Luming mulai mencaplok prefektur, sehingga beberapa orang kuat inti dari setiap pemerintahan datang ke Qianlongcheng. Tentu saja, planet yang ditempati itu juga perlu dijaga oleh manusia. Setelah perang ini, kekuatan Luming melonjak. Lebih dari setengah wilayah bintang Tianhun ditempati oleh Luming, dan ada lebih banyak master di bawahnya. Saat mengintegrasikan pasukannya, dia mengirim orang ke ibu kota suci Taiksu untuk melaporkan pujian kali ini. 2 bulan kemudian, pesanan dari Departemen Pesawat Militer diturunkan. Kali ini, Luming memberikan kontribusi besar untuk memusnahkan 4 resimen bajak laut, yang cukup untuk ditingkatkan. Dia langsung meningkatkan kantor tentara menjadi kantor jenderal, dan menunjuk Luming sebagai Jenderal Qianlong. Tingkatkan ke kantor jenderal, Luming dapat merekrut orang secara terbuka. 3357. Sebelum Luming mulai merekrut orang, dia memilih sekelompok orang kuat untuk berlatih di bawah patung primitif. Begitu orang-orang kuat ini berlatih, mereka dikejutkan oleh efek dari patung aslinya. Kemudian, setelah pelatihan, berita tentang patung aslinya menyebar secara alami. Tidak hanya di wilayah bintang Tianhun, tetapi juga di wilayah bintang lain di sekitarnya, kita semua tahu bahwa ada patung dewa primitif di rumah Jenderal Qianlong, yang memiliki efek misterius. Ketika kamu berlatih di bawah dewa primitif ini, efeknya luar biasa. Begitu berita perekrutan kantor Jenderal Qianlong keluar, tentu saja sejumlah besar orang datang untuk berlindung. Tentu saja, mereka yang mengambil inisiatif untuk berlindung di dalamnya secara alami tidak mungkin bagi orang lain untuk bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Itu tidak benar. Dalam hal ini, meskipun dewa asli tertarik, diperkirakan tidak banyak orang yang akan berpaling kepada mereka. Tentu saja, mereka yang ingin berlindung harus diuji oleh barisan besar pedagang biru, untuk menghindari agen rahasia yang dikirim oleh musuh Luming. Misalnya,
Kantor Master Nasional dan Keluarga Biru akan mengirim orang untuk menyelinap ke rumah Qianlong. Dengan susunan sebesar ini, orang dengan motif tersembunyi bisa dihilangkan. Pada saat yang sama, Lu Ming juga meminta bawahannya untuk merekomendasikan mereka untuk datang. Nyatanya, di wilayah Bintang Tianhun, selain kepala pemerintahan, sebagian besar orang kuat yang datang ke pemerintahan tersebar, atau mereka hanyalah kekuatan kecil di belakang mereka. Secara alami, orang-orang ini juga mengenal banyak orang kuat yang pandai berlatih bebas. Setelah pengenalan orang-orang ini, banyak ahli datang untuk bergabung dengan Lu Ming. Tentu saja, yang utama adalah patung aslinya. Sangat sulit bagi orang-orang yang berkultivasi longgar, atau berkekuatan kecil ini, untuk memiliki patung primitif yang misterius. Mendengar bahwa Lu Ming memiliki patung primitif yang sangat misterius, banyak ahli yang tergerak. Waktu sedang terburu-buru. 2 tahun telah berlalu. Dalam 2 tahun terakhir, Lu Mingzhao telah menerima banyak pemain kuat. Bahkan Raja Dewa, ada 7 atau 8 orang yang harus dituju. Dengan cara ini, selain Kera dan Panglima Perang, Lu Ming memiliki lebih dari 20 orang kuat di kerajaan ilahi, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Banyak Jun Houfu yang kuat, negara kuat Dewa Jun, hanyalah angka ini. Ini adalah keuntungan dari peningkatan ke kantor jenderal. Jika hanya kantor tentara, aku khawatir banyak orang kuat tidak akan bergabung dan berpikir tidak ada masa depan. Jika ditingkatkan menjadi rumah Junhou, ditambah publisitas dewa asli, aku khawatir orang yang lebih kuat akan berpaling. Semuanya berjalan dengan baik. Kekuatan Lu Ming meningkat selangkah demi selangkah. Semua ini adalah kekuatannya sendiri yang dikembangkan. Dia mengendalikan mereka dan mendengarkan perintahnya. Kabar baik lainnya. Itu para dewa, menerobos. Kultivasi asli para dewa berada di puncak Raja Dewa. Selama periode waktu ini, aku berlatih di luar dan langsung menembus alam Raja Dewa. Kekuatan asli para dewa sangat mengerikan. Sekarang kita telah menembus wilayah Tuhan dan Raja. Kami tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur kami. Bola-bola orang ini juga ingin berevolusi. Di Long Huangcheng, sebuah halaman, Lu Ming melihat bola logam besar di depannya dan tersenyum. Setelah memusnahkan 4 resimen bajak laut dan mengambil alih pemerintahan lain, Lu Ming memiliki terlalu banyak sumber daya di bawah kendalinya. Selama periode waktu ini, hal terbaik adalah bola. Semua jenis artefak tingkat tinggi bisa dimakan olehnya. Selama ada beberapa bola untuk dimakan, mereka dapat terus berkembang. Tidak, hanya beberapa tahun kemudian, mereka akan berevolusi lagi. Setengah bulan kemudian, bola logam itu mengeluarkan nafas yang kuat, lalu menggeliat, dan ukuran tubuhnya berangsur-angsur menyusut. Evolusi bola berhasil, dan kultivasi mencapai tingkat ke-7 dari Raja Dewa. Aku ingin makan, aku ingin makan. Bola terus membuka dan menutup mulutnya, menatap Lu Ming. Kalian, cepat atau lambat aku akan miskin. Lu Ming tertawa dan memarahi, lalu melambai, banyak artefak, terbang ke bola. Semuanya 7 tingkat ke atas. Bola segera merentangkan tentakel, memegang artefak ini, dan mengunyahnya dengan senang hati. Jangan terburu-buru, aku akan berlatih. Lu Ming tersenyum, lalu datang untuk berlatih di bawah patung primitif. Di sekitar patung-patung primitif itu, banyak sosok yang duduk bersila, di sini untuk dipahami. Tentu saja, tidak semua orang bisa datang berlatih di bawah patung aslinya. Lu Ming menetapkan aturan. Hanya mereka yang telah mengumpulkan beberapa kredit yang dapat datang ke sini untuk berlatih, dan ada batas waktunya. Ini untuk membuat orang bekerja. Kalau tidak, orang-orang ini berlatih di sini setiap hari dan tidak bekerja. Apa gunanya Lu Mingzhao? Waktu sedang terburu-buru, dan beberapa tahun telah berlalu. Kekuatan senjata superku telah mencapai puncak kebangkitan kedua, tapi sayang sekali aku tidak bisa menerobos untuk waktu yang lama. Lu Ming menyelesaikan latihannya dan mengerutkan kening serta merenung. Efek dari patung primitif ini sungguh menakjubkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming telah meningkat pesat, tetapi tidak ada terobosan yang signifikan. Misalnya, jika ada kebangkitan kekuatan ilahi baru, keterampilan rahasia asli, atau terobosan waktu kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli belum tercapai. Saat ini, hanya ada 3 kebangkitan kekuatan yang mendominasi di antara 11 jenis kekuatan ilahi, sedangkan 10 lainnya masih terbangun untuk kedua kalinya. Namun, kekuatan senjata Tuan telah mencapai batas kebangkitan kedua. Namun, terlalu sulit untuk menerobos 3 kali. Lu Ming belum bisa membuat terobosan. Sepertinya kita perlu mencari kesempatan untuk berlatih. Lu Ming merenung. Sejak dia datang ke wilayah Bintang Tianhun, Lu Ming jarang melakukan apapun sendiri. Dia telah memberikannya kepadanya. Jika kamu tidak mendapatkan rangsangan, kamu tidak bisa mendapatkannya. Lu Ming adalah salah satu dari orang-orang yang lebih suka berkelahi dan marah.
Hanya dalam pertempuran dan penempaan potensinya dapat meledak sepenuhnya. Kultivasi mantapnya tidak cocok untuknya. Dia berencana untuk berlatih untuk jangka waktu lain. Jika dia tidak bisa mendapatkan terobosan dalam kekuatan senjatanya, dia akan keluar dan berlatih. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah berita datang, mengguncang banyak orang. Belum lama ini, orang barbar tiba-tiba menyerang perbatasan ziarah suci Taixu. Kali ini, kaum barbar mengumpulkan sejumlah besar kekuatan militer dan melancarkan serangan dengan momentum yang luar biasa. Taixu Sengchao dikalahkan dan mundur. Hanya setengah bulan kemudian, wilayah bintang ditempati oleh orang barbar. Dan serangan itu belum berhenti. Ini menyebabkan getaran ziarah Taixu tingkat tinggi. Di perbatasan ziarah suci Taixu, semua legiun utama berjaga-jaga dengan ketat, untuk sementara memblokir serangan orang barbar. Pada saat yang sama, Departemen Pesawat Militer memerintahkan untuk mengumpulkan pasukan dari semua wilayah bintang di perbatasan untuk pergi ke medan perang melawan orang barbar. Wilayah bintang Tianhun, yang termasuk dalam Taixu Sengchao dan perbatasan barbar, secara alami berada di bawah panggilan. Departemen Pesawat Militer mengeluarkan perintah agar Lu Ming mengirim pasukan besar untuk melapor ke tentara ke-8 Miman. Medan perang, tepat. Lu Ming berbisik dan matanya cerah. Dia akan pergi untuk pelatihan, tapi sekarang dia pergi ke medan perang, seperti yang diinginkan Lu Ming. Segera setelah itu, Lu Ming, dengan sekelompok orang, pergi ke tentara ke-8. Kali ini, Lu Ming membawa lebih dari selusin orang kuat di kerajaan Tuhan. Adapun kerajaan Tuhan, ada 5.000. Selain itu, para dewa, Lan Sang, mengikuti Lu Ming. Autumn Moon tinggal di bintang Qianlong untuk berlatih dengan damai. Qiuiyue diwarisi oleh Kaisar Mata Dewa, yang merupakan kebalikan dari Lu Ming. Dia hampir tidak perlu marah. Selama dia berlatih dalam ketenangan pikiran, dia dapat terus menembus penghalang. 3358. Kali ini, Lu Ming tidak membawa kera itu bersamanya. Kera dari terlalu kuat, mengambilnya akan menarik perhatian orang lain, terutama istana kekaisaran dan pangeran. Ada lagi, dengan kera dari, bukankah Lu Ming tidak marah? Taixu Sengchao dan perbatasan barbar, perang abadi, jadi Taixu Sengchao meletakkan pasukan yang berat di sini. Ada 13 legiun, yang dikenal sebagai 13 pasukan pemusnah barbar. Lu Ming ingin pergi ke tentara ke-8. Sungguh tontonan. Saat mereka datang ke markas tentara ke-8 Miman, Lu Ming terkejut. Di langit berbintang, sebuah kapal perang besar ditangguhkan. Jika kamu melihatnya, kamu tidak dapat melihat sisi sama sekali. Aku tidak tahu berapa banyak kapal perang yang ada. Intinya, kapal-kapal ini terlalu besar. Di rumah Liu Feng Junhou, atau di antara 4 resimen bajak laut, kapal perang terbesar panjangnya 1 juta mil. Tapi di sini, kamu hampir tidak bisa melihat kapal perang sepanjang 1 juta mil, yang terkecil, panjangnya jutaan mil. Bahkan puluhan juta mil, bahkan ratusan juta mil kapal perang. Jutaan mil kapal perang itu, di depan Max sebesar itu, seperti semut di depan gajah, sama sekali tidak tertandingi. Beberapa kapal perang terbesar benar-benar setara dengan beberapa planet kecil. Big Mac yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit berbintang dan berkumpul menjadi napas teror. Orang yang tidak kuat pikirannya akan tertekan oleh nafas ini dari kejauhan. Aku khawatir tidak ada dari mereka yang bisa memainkan 20% dari kekuatan mereka. Ini tentara Miman ke-8, mengerikan. Lu Ming terkejut. Dibandingkan dengan pasukan ke-8 Miman, pasukan di bawah kendalinya hanyalah cahaya lilin dan Hao Yue, yang sangat berbeda. Aku tidak tahu berapa banyak orang kuat di pasukan ini. Ini hanya tentara ke-8 yang membasmi kaum barbar. Ada 13 tentara seperti itu di perbatasan antara Taixu Sengchao dan orang barbar. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan seluruh ziarah Taixu begitu mengerikan. Kamu adalah rumah Qianlong, ikut aku. Pada saat ini, sekelompok tentara berbaju besi terbang. Lu Ming mengangguk, mengikuti kelompok sersan lapis baja ke kapal perang yang panjangnya puluhan juta mil, dan mengatur tempat tinggal bagi mereka. Kamu istirahat dulu di sini, kalau ada tugas pasti ada yang menginformasikan. Dipimpin oleh jalan sersan lapis baja. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya. Sersan lapis baja menunjuk, lalu pergi. Selanjutnya, mereka tinggal di sini dan menunggu dengan tenang. 1 bulan kemudian, seorang sersan tentara besi datang untuk memberitahu Lu Ming bahwa dia punya misi. Di tengah aula besar, sebuah kapal perang memanggil. Di kedua sisi aula, ada beberapa meja dan kursi. Itu sudah penuh. Di bagian atas aula, ada seorang pria besar dengan baju besi, dengan satu tanduk hitam di tengah kepalanya. Hampir semua orang ada di sini. Izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Badak Huang.
Aku adalah jenderal sayap kanan dari tentara ke-8 yang membasmi orang barbar. Pria besar memperkenalkan dirinya. Mereka semua terkejut. Jenderal sayap kanan Angkatan Darat ke-8 yang membasmi orang barbar adalah sosok yang luar biasa. Dia adalah sosok puncak tentara ke-8 yang membasmi orang barbar. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Ya, Jenderal. Orang-orang di dua baris kursi bangkit dan memberi hormat. Sama-sama, silakan duduk. Begitu Badak Huang mengangkat tangannya, mereka duduk. Kalian semua di sini adalah kepala dari semua prefektur yang berkumpul kali ini. Kali ini, aku harap kamu akan bekerja sama dengan kami dalam berperang melawan tentara ke-8 yang memusnahkan orang barbar. Jalan hutan belantara badak. Tentu. Jangan khawatir, Jenderal. Orang-orang mulai berbicara. Di saat normal, rumah keluarga besar di perbatasan akan mengirimkan pasukan untuk melawan barbar. Tidak hanya bisa mengasah sendiri, tapi juga bisa mengumpulkan kredit, membunuh dua burung dengan satu batu, jadi wajar saja tidak ada yang menolak. Kali ini, pemerintah juga langsung setuju. Yah, mari kita bicara tentang misi sekarang. Berbicara tentang ini, Badak Huang mengeluarkan jimat giok, yang bersinar dan pola besar melayang di udara. Pola adalah langit berbintang, kapal perang besar, muncul di langit berbintang. Bentuk kapal perang ini agak berbeda dengan Taiksu Sengchao. Mereka diukir dengan gambar binatang liar. Kapal perang barbar. Seseorang mengatakan sesuatu. Ya, kapal perang barbar ini, kamu seharusnya tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, orang barbar tiba-tiba melancarkan serangan, pihak kami sedikit tidak siap, dan kami kalah. Sepotong wilayah bintang telah diduduki oleh orang barbar. Kapal perang barbar ini adalah pergi ke wilayah bintang kita yang lain, siap melancarkan serangan. Tugas kita selanjutnya adalah menghancurkan armada barbar ini. Apakah arai semacam itu? Saat ini, pikir Luming. Diperkirakan Taiksu Sengchao telah meletakkan sejumlah besar susunan di langit berbintang di perbatasan, yang dapat memproyeksikan gambar di langit berbintang. Sama seperti susunan yang diatur oleh Lan Sang, beberapa pembunuh yang ingin membunuh Luming telah diamati sebelumnya. Jelas, Taiksu Sengchao juga menyebarkan susunan ini di langit berbintang. Kalau tidak, langit di alam semesta terlalu besar. Bagaimana kita bisa memantau tindakan satu sama lain? Begitulah cara kerjanya. Armada barbar masih setengah bulan lagi dari wilayah bintang berikutnya. Kamu mulai hari ini, dan aku akan mengirim pasukan untuk mendukungmu. Kamu harus menyelesaikan tugas. Jalan hutan belantara badak. Jangan khawatir, Jenderal, kami akan menghancurkan armada barbar ini. Seorang lelaki tua berkata. Orang tua ini adalah seorang pangeran dari rumah seorang pangeran, dan dia memiliki kekuatan yang besar. Yah, kamu kembali dan bersiap-siap, dan kamu akan pergi dalam 3 jam. Jalan hutan belantara badak. Luming dan yang lainnya bangun dan kembali untuk bersiap. 3 jam kemudian, di langit berbintang di luar kapal perang, Luming memimpin bawahannya untuk berkumpul dengan pasukan pemerintah. Ada lubang cacing, kamu bisa ke sana secepat mungkin. Ayo pergi. Rino Huang juga mengirim pasukan untuk bergabung dengan mereka. Orang-orang dan kuda dari masing-masing pemerintahan mengikuti tentara ke lubang cacing. Melalui lubang cacing, mereka sampai di sana dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 hari, mereka datang ke domain bintang kekosongan ajaib. Medan bintang kekosongan ajaib persis seperti yang akan diserang oleh orang barbar selanjutnya. Kemudian mereka sampai di perbatasan kehampaan sihir, dan mengintai di sebuah planet sampai armada barbar tiba. Lebih dari 10 hari kemudian. Ledakan. Di depan, sampai ke armada barbar, datang. Kapal perang barbar juga sangat besar, dan yang terkecil panjangnya jutaan mil. Ada lusinan kapal perang yang datang ke sini. Membunuh. Raungan, Luming, mereka membunuh, bergegas ke armada barbar. Peziarah Taiksu, bunuh mereka. Menyerang. Begitu Luming dan orang-orang barbar menemukan mereka, kapal perang itu bersinar, dan kemudian seberkas cahaya yang mengerikan melintas ke arah mereka. Balok ini sangat kuat, bahkan jika dewa biasa terkena, mereka berbahaya. Hindari itu. Luming dan minuman mereka, bentuk tubuh terus berkedip, terus berubah arah, menghindari serangan sinar. 3359. Meski serangan kapal perang itu kuat, kapal perang itu sendiri terlalu besar untuk bisa fleksibel dan akan mudah dihindari. Luming dan ularnya maju, terus-menerus mengubah arah, untuk menghindari serangan kapal perang. Mereka tersebar, masing-masing tim, melihat kapal perang yang berbeda. Segera setelah itu, Luming dan para dewa, serta beberapa tuannya, bergegas ke kapal perang yang panjangnya puluhan juta mil. Klik. Ketika Luming dan mereka mendekati kapal perang, banyak pintu terbuka dan orang barbar muncul. Membunuh mereka.
Orang barbar ini meraung dan bergegas keluar untuk membunuh Luming. Membunuh. Luming minum dan memimpin pembunuhan orang barbar. Di atasnya, bola berubah menjadi sepotong baju besi, yang membuatnya lebih kuat. Ledakan, kilatan petir meledak, tiba-tiba dua orang barbar disambar petir, berubah menjadi kokas. Matilah aku, sampah ziarah Taiksu. Seorang barbar besar berbulu, tingginya lebih dari 3 meter, menatap Luming dan membunuh Luming dengan tomahawk. Kapak dibuka, dan kehampaan bergetar hebat. Kapak besar dipotong di Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Ini adalah Raja Dewa. Raja Dewa dari ras barbar memiliki kekuatan yang mengerikan dan sangat agresif. Namun, prajurit kera itu lebih baik darinya. Di tepi, orang kuat dari klan perang kera, memegang sebatang besi, membunuhnya dan bertarung dengan Raja Dewa barbar. Di saat yang sama, Luming dikelilingi oleh bayangan orang-orang yang merupakan dewa. Dia sangat cepat. Dia ada di depan, menuju gerbang. Bunuh dia. Setidaknya selusin prajurit barbar berdiri di depan para dewa dan menyerang para dewa dengan berbagai serangan. Namun, ketika tombak batu di tangan para dewa dikejutkan, serangan ini langsung dihancurkan, dan tombak batu terus bergulir, dan lebih dari selusin orang barbar terbunuh seketika. Lawanmu adalah aku. Ketika dewa barbar melihat pemandangan ini, dia meraung dan membunuh para dewa. Mati. Para dewa berbicara dengan acuh tak acuh, dan tombak batu menembus udara dan menikam Raja Dewa yang barbar. Puff. Raja Dewa barbar ingin menyerang, tetapi serangannya juga dipatahkan dalam sekejap, dan alisnya tertusuk dan jatuh di tempat. Orang barbar lainnya terkejut. Seorang Raja Dewa terbunuh oleh yang kedua. Itu terlalu mengerikan. Besar. Luming juga menghela nafas. Dewa, baru saja menerobos Raja Dewa belum lama ini, tetapi Raja Dewa tingkat yang sama di depannya, hanya terbunuh dalam hitungan detik, tidak ada perlawanan. Para dewa, seperti pisau tajam, melewati masa lalu, di mana para prajurit barbar terus-menerus dibunuh. Tak lama kemudian, dia sudah berada di gerbang. Lari untuk itu. Luming minum dan membunuh yang kuat di bawahnya. Kali ini, dia membawa lebih dari selusin dewa dan pangeran, yang kekuatannya sebanding dengan beberapa pangeran dan rumah pangeran. Di antara semua prefektur yang datang berkunjung, kekuatan mereka dianggap lebih unggul. Meskipun ada banyak ahli dalam satu kapal perang yang panjangnya puluhan juta mil, mereka terlalu tersebar dan tersebar di sekitar kapal perang untuk berkumpul bersama sekaligus. Ini memberi Luming kesempatan. Mereka masuk melalui gerbang dan membunuh sepanjang jalan, meninggalkan sejumlah besar tubuh prajurit barbar di sepanjang jalan. Akhirnya, orang barbar tidak berani melawan. Mereka semua mundur dan mengumpulkan semua orang barbar di kapal perang ini untuk melawan Luming dan mereka. Kapal perang lain juga telah diserang, dan pertempuran sengit terjadi di puluhan kapal perang. Luming dan mereka sampai ke ruang kontrol kapal perang, yang merupakan aula besar, panjang dan lebarnya puluhan ribu mil. Semua orang barbar berkumpul di sini. Begitu mereka tiba, Luming diserang. Membunuh mereka semua. Orang barbar meraung dan bergegas menuju Luming. Ada puluhan ribu dari mereka, 10 kali lebih banyak dari Luming. Namun, Luming dan mereka membunuh mereka tanpa rasa takut. Orang kuat di kerajaan Tuhan bergegas ke depan untuk bertarung dengan Raja Dewa orang barbar. Keberadaan kerajaan Tuhan, lalu bertarung bersama. God King to God King, God King to God King, dibagi menjadi dua medan perang, perang sengit. Sungai senjata yang panjang. Luming minum dengan ringan, memegang tombak ajaib di tangannya. Setelah menyapu, sungai senjata yang panjang muncul, menyelimuti sekelompok orang barbar. Orang-orang barbar ini berteriak dan tubuh mereka tertusuk tombak dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, puluhan orang barbar dibunuh oleh Luming. Mencari kematian. Seorang barbar kekar, dengan pedang di tangannya, membunuh Luming dengan pisau, dan kehampaan bergetar seperti gelombang air. Ini adalah raja yang tertinggi. BR lebih besar dari mereka yang menginginkan bantuan dari Panglima Perang Dunia Bawah. Aku bisa menghadapi musuhmu sendiri. Luming mengambil minuman ringan dan mengacungkan senjata ajaibnya, yang memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula pertempuran dan pergi menemuinya. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan satu sama lain. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur berturut-turut. Orang barbar itu kuat dan kuat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kaum barbar seringkali lebih unggul. Nak, mati untukku. Dewa tertinggi orang barbar meraung dengan ganas dan mengayunkan pedangnya. Dia meluncurkan serangan badai untuk membunuh Luming. Tak kenal takut, Luming naik ke puncak dan bertarung sengit dengan pihak lain. Tentu saja, Luming tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Misalnya, dia tidak menggunakan semua jenis seni rahasia asli.
Tujuannya adalah untuk mengasah dirinya sendiri dan menguasai kekuatan senjata dengan bantuan pihak lain. Apalagi bola menjadi baju besi, terbungkus Luming, Luming tidak perlu mempertimbangkan pertahanannya sendiri, asalkan serangannya kuat. Dua orang bertarung sengit, perangnya sangat sengit, sekejap mata, bertarung puluhan jurus. Ya, itu dia. Luming semakin berani dalam perang, dan semangat juangnya semakin kuat. Ia merasa darahnya mendidih. Hanya dalam perang Luming akan merasa seperti ini. Dan dalam pengertian ini, pemahaman Luming tentang semua jenis keterampilan dan rahasia sihir akan meningkat dengan cepat. Segera. Luming merasa bahwa kekuatan senjata Tuan akhirnya menerobos, dan dia baru saja akan menginjak pintu. Tetapi pada saat ini, seorang pria kuat dari puncak Raja Dewa membunuh Luming. Dua orang kuat barbar bergandengan tangan untuk membunuh Luming. Karena kekuatan Luming terlalu kuat, hanya 5 Raja Dewa yang berat. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan bertarung semacam ini adalah kesombongan yang mengerikan. Bagi orang barbar, kesombongan seperti itu adalah bencana yang harus dihilangkan secara alami. Kalau begitu aku akan menjagamu. Mata Luming berbinar dengan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir yang lebat. Ini adalah petir yang dimiliki bola. Petir menyatu menuju senjata ajaib. Dengan suara Luming, petir meledak dan menyelimuti kedua orang barbar itu. Pada saat yang sama, mata Luming berubah menjadi 2 pusaran air, yaitu murid Dewa Yin dan Yang. Rune tak terbatas, menjadi benang sutra yang mengerikan, menutupi 2 orang barbar. Kedua orang barbar itu meraung dan melawan, tetapi masih menggigil. 3360. Bola sekarang telah mencapai 7 senwang, kilat semacam itu lebih mengerikan, puncak Raja Dewa dipukul, seluruh tubuh mati rasa. Gerbang Tuhan. Memanfaatkan kesempatan ini, Lumingxi memamerkan gerbang dominasi dan membunuh salah satu orang barbar. Tapi dia sendiri, senjata pria itu bersatu, berubah menjadi tenda senjata yang cerah, membunuh orang barbar lainnya. Puff! Tombak menembus pertahanan pihak lain secara langsung. Orang barbar itu meraung dan mengelak dengan tergesa-gesa, tapi itu masih selangkah lebih lambat. Tombak itu ditusuk di dada, dan sebuah lubang besar menembusnya, yang transparan sebelum dan sesudahnya. Kemudian, tangan kiri Luming seperti pisau dan memotong secara horizontal. Dengan gerakan ini, Luming menampilkan tubuh emas iblis, dan telapak tangannya lebih keras dari pisau ajaib. Telapak tangan terpotong, dan cahaya darah muncul, dan kepala barbar itu terbang tinggi. Seorang barbar di puncak kerajaan Tuhan, jatuh. Di sisi lain, gerbang tuannya ditekan, dan orang kuat barbar itu dipukuli dengan pusing dan pusing, dengan Venus di matanya. Begitu Luming bergegas keluar, dia merobek tangannya dan membunuh orang barbar itu. Sekitar, banyak orang terkejut. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa bakat Luming lebih unggul dan kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Yang paling mengejutkan adalah mereka yang baru saja bergabung dengan Luming. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat Luming melakukan apapun. Mereka hanya tahu bahwa ada sekelompok klan kera besar yang bertarung di belakang Luming. Sekarang, melihat gerakan Luming 10 kali lebih terkejut daripada melihat tangan prajurit kera. Karena sangat kuat, Raja Dewa 5, tetapi dapat membunuh Raja Dewa Puncak. Mereka belum pernah mendengarnya. Aku akan berlindung padanya, mungkin pilihan paling tepat dalam hidupku. Banyak orang tidak bisa tidak muncul dengan ide seperti itu. Sialan, bunuh. Orang barbar itu juga sangat terkejut dan mengaum untuk membunuh Luming. Lawanmu adalah aku. Membunuh. Panglima perang kera dan anak buah Luming meraung untuk memblokir orang barbar. Meskipun jumlah orang yang dibawa oleh Luming kali ini lebih kecil, mereka semua adalah elit, dan mereka semua adalah orang-orang yang berkultivasi tinggi. Meskipun jumlah orangnya kecil, kekuatan tempur keseluruhan tidak lebih lemah dari pihak lain sama sekali. Kedua belah pihak berjuang keras. Membunuh. Luming pergi ke tanah tak bertuan dan terus berjuang. Dia memiliki penjaga bola, tidak peduli dengan pertahanannya sendiri, selama serangannya kuat. Setiap kali dia membunuh beberapa orang barbar. Selain puncak Raja Dewa, orang barbar di bawah Raja 9 sama sekali bukan musuh Luming, dan mereka terus-menerus diburu dan dibunuh. Pada akhirnya, Luming menampilkan Dewa Baju Besi Biru kuno, mengubahnya menjadi setinggi 1000 meter. Dengan setiap pukulan, puluhan orang barbar terbunuh. Luming hampir tak terkalahkan di medan perang di bawah Raja Dewa, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tak lama kemudian, Luming membunuh ribuan orang barbar sendirian. Ini telah mengkhawatirkan para dewa barbar. Pergi dan bunuh anak itu. Bocah ini, sialan. Beberapa raungan terdengar, dan kemudian Raja Dewa yang barbar keluar untuk membunuh Luming.
Namun, sosok besar, di depannya, adalah para dewa. Sekarang, pemanasan selesai. Semua dewa tersenyum, memperlihatkan gigi seputih salju, lalu meledak. Tinju meledak, dan pintu dominasi muncul dan menekan lawan. Rusak. Raja Dewa Barbar meraung dan mencoba melawan, mencoba mendobrak pintu dominasi. Namun, semuanya sia-sia. Pintu Tuhan menekannya. Dewa Barbar itu menjerit dan tubuhnya tercabik-cabik. Setelah membunuh Raja Dewa ini, bentuk tubuh para dewa berkedip, membunuh Raja Dewa berikutnya, membuka mulut untuk melolong, sebuah galaksi muncul, menyapu. Dewa Barbar terlibat dalam galaksi dan dibunuh bahkan tanpa berteriak. 3 rahasia asli. Monster lain. Orang barbar terkejut tak terkira. Sebelumnya, Luming sudah cukup mengerikan, tapi sekarang ada Tuhan, yang juga mengerikan. Ledakan. Kekosongan bergetar dengan liar. Seorang barbar dengan tubuh yang sangat besar datang dari kehampaan, dan kehampaan itu meraung. Membunuh. Orang barbar ini, dengan kekuatan luar biasa, sebenarnya adalah keberadaan ganda dari Tuhan dan Raja. Dia berteriak dan kapaknya jatuh ke tangan para dewa. Kapak ini cukup untuk membunuh Raja Dewa biasa. God King ganda, cukup untuk membunuh God King 1. Namun, para dewa tidak memberikan sedikit pun, memegang tombak batu. Kapan? Tombak batu itu bertabrakan dengan tomahawk, dan terdengar raungan yang mengerikan, tetapi hasilnya tidak terduga. Bentuk tubuh para dewa tetap tidak bergerak, sementara orang kuat barbar dengan dewa ganda dan raja mundur dengan liar. Bagaimana mungkin? Dewa barbar meraung dengan kaget di wajahnya. Perbedaan antara setiap tingkat negara bagian Senjun sangat mencengangkan. Jika kamu ingin melewati level, kamu dapat dengan mudah membunuh keberadaan level yang lebih rendah. Sesulit surga untuk melewati level. Tapi kekuatan para dewa jelas di atasnya. Ini adalah Raja Dewa Ganda, tapi jadi, bunuh. Mulut dewa dingin, napas tubuh lebih keras, melangkah keluar, menuju sisi lain untuk membunuh. Mulut, gulungan galaksi yang menggantung satu sama lain, pada saat yang sama, penguasa pintu, tetapi juga untuk menekan sisi lainnya. Orang kuat barbar itu terkejut, dan kapaknya diayunkan dengan liar, yang tidak bisa ditembus. Namun, semuanya sia-sia. Ketika beberapa jenis seni rahasia asli jatuh, orang-orang barbar dengan dewa ganda dan raja berteriak dan darah dan daging mereka terciprat kemana-mana. Saat cahaya menghilang, hanya setengah dari tubuh orang barbar yang tersisa, dan setengah lainnya hancur berkeping-keping. Seorang pria kuat dengan kekuatan ganda Tuhan dan Raja hampir terbunuh dalam hitungan detik. Melihat pemandangan ini, para dewa barbar itu gemetar ketakutan. Mereka ditangkap oleh orang kuat lainnya di pihak Luming dan terus-menerus diserang. Salah satu orang barbar terluka secara tidak sengaja. Setelah membunuh orang barbar, para dewa terus membunuh orang barbar lainnya. Dengan kekuatannya, hampir tidak ada satu musuh pun. Setiap kali dia bergerak, seseorang terbunuh. Awalnya ada lebih dari selusin dewa orang barbar. Dalam sekejap, 5 atau 6 dari mereka dibunuh oleh para dewa, dan sisanya dikelilingi oleh para ahli dari pihak Luming. Mundur. Orang barbar ketakutan. Pemimpin kapal perang ini adalah orang kuat dengan 3 tingkat dewa dan raja. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan panglima perang kera besar. Kali ini, di antara orang-orang kuat yang dibawa oleh Luming, ada seorang pejuang hebat dengan 3 dewa dan pangeran. Dia adalah 11 master besar ras perang kera yang mengikuti Luming. Selain kera, dia adalah yang terkuat. Dewa barbar meraung dan ingin mundur. Namun, para dewa ada di atasnya dan melancarkan serangan sengit. Hasilnya luar biasa. Orang barbar dikalahkan oleh para dewa. Dia nyaris tidak bisa menahan lusinan gerakan, dan ditusuk oleh tombak batu para dewa dan dibunuh di sini. Yang lainnya tercengang. Luming juga terkejut bahwa kekuatan para dewa terlalu abnormal. Hanya Luming yang tahu bahwa para dewa belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika kita hanya berbicara tentang seni rahasia asli, para dewa telah menguasai setidaknya selusin jenisnya, tetapi mereka belum menggunakannya. Setelah digunakan, itu akan menjadi lebih menakutkan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.